Hujan deras mengguyur kota Jakarta malam itu, menciptakan simfoni gemuruh yang seolah menertawakan penderitaan Aruna yang berdiri kaku di tengah ruang tamu mewah milik suaminya, Bramantyo. Pria yang dahulu pernah berjanji untuk melindunginya seumur hidup, kini menatapnya dengan pandangan penuh penghinaan, seolah-olah wanita di hadapannya hanyalah seonggok sampah yang mengotori lantai marmer mengkilap miliknya. Di samping Aruna, seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun, bernama Kiki mencengkeram erat ujung baju ibunya yang sudah usang. Matanya yang besar berkaca-kaca menatap sosok ayahnya, yang kini tampak seperti orang asing yang sangat kejam dan tidak memiliki perasaan. Bramantyo melangkah maju dengan angkuh, sambil membetulkan letak jam tangan emasnya yang berkilau di bawah lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit ruangan tersebut. Dia menyatakan dengan suara yang datar, namun penuh penekanan bahwa Aruna harus segera mengemasi barang-barangnya dan pergi dari apartemen Gria Tawang itu, sebelum tunangan barunya datang berkunjung malam ini. Baginya, keberadaan Aruna dan Kiki hanya akan menjadi noda hitam dalam reputasi barunya sebagai pengusaha sukses yang sedang naik daun di kalangan elit ibu kota yang sangat mementingkan status sosial serta kekayaan yang melimpah ruah di atas segalanya saat ini. Aruna menatap sekeliling ruangan yang selama 3 tahun terakhir ini dia rawat dengan penuh kasih sayang. Meskipun dia selalu diperlakukan layaknya seorang pelayan oleh ibu mertuanya. Setiap sudut ruangan ini menyimpan memori tentang bagaimana dia mencoba menjadi istri yang sempurna bagi Bramantyo, memasak makanan kesukaannya, dan memberikan dukungan moral saat pria itu masih berjuang dari titik nol di karirnya. Namun, semua pengorbanan itu kini terasa sangat sia-sia ketika dia melihat betapa mudahnya Bramantyo membuang dirinya hanya demi mengejar harta kekayaan dari keluarga Siska yang jauh lebih berpengaruh dan memiliki koneksi politik yang sangat kuat. Kiki mulai terisak pelan saat melihat ayahnya melemparkan sebuah koper tua yang berisi pakaian-pakaian murah mereka ke arah pintu keluar dengan gerakan yang sangat kasar sekali. Bocah kecil itu tidak mengerti mengapa pria yang biasanya dia panggil ayah kini berteriak marah dan menyuruh mereka pergi ke tengah badai yang sedang mengamuk di luar sana. Ketakutan terpancar jelas dari wajah mungilnya yang pucat. Namun Aruna segera berlutut dan memeluk putranya dengan erat, mencoba memberikan kehangatan serta rasa aman yang sudah tidak bisa lagi mereka dapatkan dari atap rumah yang dulu mereka sebut sebagai istana. Cukup sudah sandiwara kemiskinan dan kesabaran ini, Aruna bergumam dalam hati, sambil menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang karena menahan amarah yang hampir meledak keluar dari dadanya yang sesak. Dia berdiri kembali dengan punggung yang tegak. Tidak ada lagi binar kesedihan di matanya, melainkan sebuah kilatan ketegasan yang sangat asing bagi Bramantyo yang selama ini mengenalnya sebagai wanita lemah. Aruna menyadari bahwa pengabdiannya selama ini kepada seorang pria yang tidak tahu berterima kasih telah berakhir malam ini. Dan saatnya bagi dia untuk melepaskan belenggu kesederhanaan yang selama ini menyiksa batin dan harga dirinya. Bramantyo tertawa mengejek saat melihat perubahan ekspresi wajah istrinya. Dia menganggap bahwa ketegasan Aruna hanyalah sebuah gertakan sambal dari seorang wanita miskin yang tidak memiliki tempat tujuan lain. Dia mengeluarkan selembar cek dari saku kemejanya dan melemparkannya ke lantai tepat di depan kaki Aruna. Menyuruhnya mengambil uang itu sebagai modal untuk bertahan hidup di jalanan yang sangat keras. Bagi Bramantyo, uang adalah satu-satunya bahasa yang dipahami oleh orang-orang kelas bawah seperti Aruna. Dan dia merasa sangat dermawan karena masih mau memberikan sedikit remah-remah kekayaannya kepada wanita yang sudah dianggap tidak berguna lagi. Aruna tidak sedikit pun melirik cek yang tergeletak di lantai marmer tersebut. Dia justru melangkah maju, hingga wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter saja dari wajah Bramantyo, yang terlihat sangat sombong. Dengan suara yang rendah namun sangat mengintimidasi, dia mengatakan bahwa suatu hari nanti Bramantyo akan memohon-mohon kepadanya untuk kembali. Namun saat itu terjadi, pintu maaf darinya sudah tertutup rapat selamanya. Bramantyo hanya membalas ucapan itu dengan tawa meremehkan, menganggap Aruna sudah gila karena tekanan mental yang luar biasa.
Akibat diusir dari kehidupan mewah yang selama ini dinikmatinya secara cuma-cuma, tanpa bekerja keras. Jangan pernah membawa nama anak ini lagi dalam hidupmu karena mulai detik ini. Kiki bukan lagi putramu, dan kamu tidak memiliki hak apapun atas dirinya. Tegas Aruna. Dia kemudian meraih gagang koper tuanya dengan satu tangan. Sementara tangan lainnya menggandeng erat tangan kecil Kiki yang masih gemetar karena kedinginan dan rasa takut yang mendalam. Tanpa menoleh ke belakang lagi, Aruna melangkah keluar dari pintu apartemen yang mewah itu, meninggalkan Bramantyo yang masih berdiri dengan senyum kemenangan yang sangat memuakkan di tengah ruang tamu yang luas dan terasa sangat dingin tersebut. Saat pintu apartemen tertutup dengan dentuman keras, Aruna dan Kiki berdiri di koridor yang sunyi. Hanya suara tetesan air dari payung tetangga yang terdengar memecah keheningan malam yang mencekam. Dia bisa merasakan tatapan mata dari balik pintu-pintu apartemen lain. Mungkin para tetangga sedang berbisik mengenai drama rumah tangga yang baru saja terjadi di hadapan mereka, semua secara tidak sengaja. Namun, Aruna tidak peduli lagi dengan pendapat orang lain, karena fokus utamanya saat ini adalah menyelamatkan masa depan putranya dari bayang-bayang seorang pria kejam yang hanya memikirkan ambisi pribadinya tanpa memedulikan perasaan orang lain. Langkah kaki mereka bergema di sepanjang koridor menuju lift. Setiap langkah terasa sangat berat, namun sekaligus membebaskan bagi jiwa Aruna yang selama ini merasa terperangkap dalam sangkar emas yang palsu. Di dalam lift yang berdinding cermin, Aruna melihat bayangan dirinya sendiri. Seorang wanita yang terlihat lelah, namun memiliki bara api yang baru saja tersulut di dalam bola matanya yang hitam. Dia merapikan rambut Kiki dan mencium kening bocah itu, berjanji di dalam hatinya bahwa mulai besok, kehidupan mereka tidak akan pernah lagi kekurangan atau dihina oleh siapapun di dunia ini lagi. Ketika pintu lift terbuka di lantai dasar, udara dingin langsung menusuk kulit mereka. Namun Aruna tidak gentar sedikit pun, dan terus melangkah menuju lobi gedung yang sangat megah. Penjaga keamanan di lobi menatap mereka dengan tatapan iba. Dia sudah sering melihat bagaimana Bramantyo memperlakukan Aruna dengan kasar selama ini, ketika mereka melewati pintu masuk gedung tersebut. Aruna memberikan senyum tipis kepada penjaga itu sebagai tanda perpisahan. Sebuah gestur sederhana yang menunjukkan bahwa dia tetap menjaga martabatnya, meskipun dalam keadaan yang paling terpuruk sekalipun di mata orang-orang di sekitarnya. Hujan di luar gedung tampak semakin menggila. Petir menyambar di langit hitam, seolah memberikan peringatan akan badai besar yang akan segera melanda kehidupan semua orang yang terlibat dalam pengusiran ini. Aruna membawa Kiki ke bawah kanopi gedung, mencoba melindungi tubuh kecil itu dari percikan air hujan yang sangat dingin agar putranya tidak jatuh sakit di malam yang sulit ini. Dia merogoh saku mantelnya yang sudah mulai basah, mencari sebuah benda yang selama 5 tahun ini dia sembunyikan dengan sangat rapat dari jangkauan siapapun, termasuk dari suaminya yang sangat serakah dan ambisius. Sebuah ponsel model terbaru yang terenkripsi khusus kini berada di genggamannya. Alat komunikasi yang hanya digunakan oleh anggota keluarga inti dari dinasti Wijaya yang sangat melegenda di seluruh Asia. Dengan jari yang sedikit gemetar bukan karena takut melainkan karena emosi yang meluap, Aruna menekan sebuah nomor singkat yang sudah lama tidak dia hubungi sejak dia memutuskan untuk pergi. Dia menunggu nada sambung dengan jantung yang berdegup kencang, menyadari bahwa panggilan telepon ini akan mengubah total seluruh tatanan hidupnya dan mengakhiri masa penyamarannya sebagai wanita, rakyat jelata yang miskin dan sangat menderita. Di ujung telepon, suara seorang pria parubaya yang terdengar sangat berwibawa dan penuh rasa hormat menjawab dengan nada bicara yang menunjukkan betapa pentingnya sosok Aruna bagi mereka. Tuan Wijaya sudah menunggu panggilan ini selama bertahun-tahun. Nona Aruna, apakah Anda sudah siap untuk pulang ke rumah dan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik Anda? Tanya pria itu. Aruna menarik napas panjang, menatap rintik hujan yang jatuh ke aspal, lalu menjawab dengan suara yang sangat mantap bahwa dia ingin dijemput. Sekarang juga di depan gedung apartemen tempat dia baru saja diusir. Dalam waktu kurang dari 10 menit.
Sebuah iring-iringan mobil mewah berwarna hitam legam muncul dari balik kegelapan malam, memecah kesunyian jalanan dengan suara mesin yang sangat halus, namun bertenaga besar. Mobil paling depan adalah sebuah sedan kelas atas yang hanya diproduksi dalam jumlah terbatas di dunia, menunjukkan status sosial yang sangat tinggi dari pemiliknya yang luar biasa kaya. Para penjaga keamanan gedung apartemen terbelalak kaget saat melihat konvoi kendaraan tersebut berhenti tepat di depan Aruna dan Kiki, yang tadinya tampak seperti pengungsi malang yang tidak memiliki tempat untuk berteduh lagi. Seorang pria mengenakan setelan jas hitam yang sangat rapi keluar dari mobil dan segera membukakan pintu untuk Aruna dengan sikap yang sangat hormat layaknya menyambut seorang ratu yang baru kembali. Dia membungkuk dalam dan menyapa Aruna dengan sebutan Nona besar. Sebuah gelar yang hanya diberikan kepada pewaris tunggal dari seluruh kekayaan dan aset yang dimiliki oleh keluarga besar Wijaya. Aruna membantu Kiki masuk ke dalam kabin mobil yang sangat hangat dan mewah, meninggalkan koper tuanya di pinggir jalan, sebagai simbol bahwa masa lalunya yang penuh penderitaan telah dia buang bersama dengan semua kenangan buruknya. Bramantyo yang sedang berdiri di balkon apartemennya sambil memegang segelas anggur mahal, tidak sengaja melihat kejadian luar biasa itu dari ketinggian dan merasa jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Istrinya yang baru saja dia usir, karena miskin kini masuk ke dalam mobil yang bahkan lebih mahal daripada seluruh aset perusahaan yang sedang dia pimpin. Rasa penasaran dan ketakutan mulai merayap di dalam benaknya. Namun dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu mungkin hanya kebetulan atau Aruna telah menemukan pria kaya lain yang ingin memanfaatkannya. Di dalam mobil, Aruna menyandarkan tubuhnya ke kursi kulit yang sangat lembut, sambil memeluk Kiki yang mulai tertidur karena merasa nyaman dan aman dalam perlindungan ibunya yang kini tampak berbeda. Dia menatap pemandangan kota yang basah melalui jendela mobil yang gelap, memikirkan rencana besar yang akan dia jalankan untuk memberikan pelajaran berharga kepada pria yang telah menghancurkan hatinya. Aruna tahu bahwa kekuatan sesungguhnya bukan terletak pada berapa banyak uang yang dimiliki seseorang, melainkan pada karakter dan kecerdasan dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk menegakkan keadilan bagi dirinya sendiri dan anaknya. Kepala pelayan keluarga Wijaya yang duduk di kursi depan memberikan sebuah tablet digital kepada Aruna, menunjukkan laporan keuangan terbaru dan perkembangan bisnis global yang selama ini dia tinggalkan demi cinta. Aruna melihat angka-angka yang sangat fantastis di layar tersebut. Aset yang jumlahnya ribuan kali lipat lebih besar daripada apa yang bisa dibayangkan oleh Bramantyo dalam mimpi terliarnya sekalipun. Dengan senyum dingin yang menghiasi bibirnya, Aruna mulai menyusun strategi untuk menghancurkan setiap sendi kehidupan Bramantyo secara perlahan, namun pasti. Menggunakan kekuatan finansial yang kini kembali berada di bawah kendali penuh jemarinya yang lentik, Aruna teringat bagaimana kakeknya, sang patriark keluarga Wijaya, pernah berpesan bahwa kelembutan seorang wanita adalah senjatanya yang paling mematikan jika dia tahu kapan harus berubah menjadi pedang yang sangat tajam. Dia telah memberikan hatinya kepada Bramantyo dan pria itu telah mencabik-cabiknya tanpa belas kasihan. Maka sekarang Aruna akan memberikan dunia yang sangat dingin kepada mantan suaminya tersebut sebagai balasan setimpal. Perjalanan menuju kediaman utama keluarga Wijaya masih cukup jauh. Namun bagi Aruna, setiap detik yang berlalu adalah langkah menuju pembalasan yang manis dan penuh martabat yang akan segera dimulai dengan sangat spektakuler. Mobil terus melaju menembus malam yang kelam, melewati lampu-lampu jalan yang berkedip, seolah memberikan penghormatan kepada sang penguasa yang telah lama hilang dan kini telah kembali untuk mengambil tahtanya. Kiki meracau kecil dalam tidurnya, menyebut nama ayahnya dengan nada sedih. Namun, Aruna segera membisikkan kata-kata penenang, bahwa mulai sekarang mereka hanya membutuhkan satu sama lain untuk bisa merasa bahagia. Dia tahu bahwa masa depan putranya kini terjamin sepenuhnya di bawah bendera keluarga Wijaya. Dan tidak akan ada lagi orang yang berani menghina atau mengusir mereka seperti binatang yang tidak berharga di pinggir jalan. Malam itu, di sebuah sudut kota yang tersembunyi di balik gerbang besi yang tinggi dan pengamanan yang sangat ketat,
Aruna resmi kembali ke dunia yang seharusnya dia tempati sejak awal kelahirannya. Dia melangkah masuk ke dalam rumah masa kecilnya yang megah. Disambut oleh ratusan pelayan yang berbaris rapi, dengan kepala tertunduk sebagai tanda pengabdian yang sangat tulus kepada sang ahli waris. Aruna menatap cermin besar di lobi rumahnya. Melihat sosok wanita baru yang siap untuk mengguncang dunia bisnis dan menghancurkan siapapun yang pernah meremehkan kekuatan dari seorang ibu yang sedang terluka batinnya. Bramantyo masih belum menyadari bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan dia telah secara sukarela membuang satu-satunya pelindung yang sebenarnya bisa menyelamatkan dia dari kehancuran total yang akan segera datang menghampirinya. Kesombongan telah membutakan matanya dari kebenaran yang sangat nyata. Bahwa wanita yang dia anggap sebagai beban miskin, sebenarnya adalah pemilik dari gunung emas yang selama ini dia coba daki dengan susah payah. Aruna memejamkan matanya sejenak, menghirup aroma kayu cendana yang menenangkan di dalam rumahnya. Sambil membayangkan ekspresi wajah Bramantyo saat mereka bertemu kembali di medan perang bisnis yang sangat kejam nanti. Petir terakhir menyambar dengan suara yang sangat menggelegar di atas langit Jakarta. Menandai berakhirnya babak pertama dari drama pengkhianatan ini, dan dimulainya era baru bagi Aruna Wijaya yang penuh dengan ambisi. Dia tidak akan membiarkan satupun orang yang terlibat dalam penderitaannya bisa tidur dengan nyenyak mulai malam ini. Karena sang singa betina telah bangun dari tidurnya yang panjang dan lapar akan keadilan. Dengan penuh keyakinan, Aruna melangkah menuju kamar tidurnya yang luas. Meninggalkan segala sisa rasa sakit di ambang pintu, dan menyambut fajar yang akan membawa kemenangan besar bagi dirinya dan putra tercintanya. Kiki. Kediaman besar keluarga Wijaya berdiri dengan megahnya di atas lahan luas di kawasan paling elit Jakarta. Tersembunyi di balik gerbang besi tempai yang sangat tinggi, dan dijaga ketat oleh tim keamanan profesional selama 24 jam penuh. Aruna menatap bayangannya di jendela mobil saat melewati jalan setapak yang dihiasi pepohonan rindang serta lampu taman berpendar keemasan. Memberikan kesan mistis sekaligus sangat berkuasa bagi siapapun yang memasukinya. Segalanya terasa begitu akrab, namun sekaligus asing bagi dirinya yang telah pergi selama 5 tahun lamanya demi mengejar cinta yang ternyata sangat semu dan menyakitkan pada akhirnya di malam yang sangat dingin ini. Ketika pintu mobil dibuka, udara malam yang harum dengan aroma melati menyambut kedatangan Aruna dan Kiki, yang masih tertidur lelap dalam dekapan hangat ibunya yang penuh kasih sayang. Tuan Besar Wijaya. Seorang pria tua dengan rambut putih yang memancarkan aura otoritas yang sangat kuat. Berdiri di puncak tangga marmer, dengan mata yang berkaca-kaca melihat cucu kesayangannya telah kembali. Beliau melangkah turun dengan perlahan namun pasti, mengabaikan protokol kesehatan atau keamanan. Apapun hanya untuk bisa menyentuh wajah Aruna, dan memastikan bahwa ini bukanlah sekadar mimpi indah di tengah malam yang sangat sunyi dan penuh dengan emosi mendalam. Aruna menceritakan segalanya dengan suara yang sangat tenang namun mengandung getaran kepedihan yang mendalam. Mulai dari penghinaan yang dia terima setiap hari hingga puncaknya saat Bramantyo mengusirnya di tengah hujan badai. Kakeknya mendengarkan setiap kata dengan rahang yang mengeras dan kepalan tangan yang memutih. Kemarahan yang luar biasa berkobar di dalam dadanya saat membayangkan cucu tunggal dari dinasti Wijaya diperlakukan seperti pengemis oleh pria yang tidak memiliki martabat. Beliau segera memerintahkan pengawal pribadinya untuk menghancurkan bisnis Bramantyo dalam waktu semalam. Namun, Aruna dengan lembut, namun tegas menahan. Aruna ingin Bramantyo merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya secara perlahan. Saat pria itu merasa sedang berada di puncak kejayaannya, dan kemudian jatuh terjerembab ke dalam jurang kehinaan yang paling dasar sekali. Dia meminta izin kepada kakeknya untuk menggunakan identitas aslinya kembali dan menjabat sebagai wakil presiden di perusahaan pusat, tanpa harus mempublikasikan wajahnya kepada media massa, untuk sementara waktu saja. Rencana ini akan membuat Aruna bisa bergerak dengan bebas di balik bayang-bayang, memantau setiap gerak-gerik perusahaan Bramantyo, dan menyabotase semua kesepakatan besar yang sedang pria itu usahakan dengan susah payah, demi menyenangkan hati calon istri barunya yang licik.
Kiki segera dibawa oleh beberapa pelayan senior menuju kamar tidur utama yang sudah disiapkan dengan berbagai mainan mewah dan tempat tidur empuk yang jauh lebih nyaman daripada apapun yang pernah dia miliki. Aruna memandang putranya sejenak, merasakan kepedihan saat menyadari bahwa bocah itu harus tumbuh tanpa sosok ayah yang seharusnya menjadi pelindung, namun justru menjadi penghancur kebahagiaan mereka berdua. Namun, dia berjanji bahwa mulai besok, Kiki akan mendapatkan pendidikan terbaik dan segala fasilitas yang bisa diberikan oleh kekayaan keluarga Wijaya, agar dia tumbuh menjadi pria yang jauh lebih terhormat dan bijaksana daripada ayah kandungnya sendiri yang sangat sombong itu. Keesokan paginya, Aruna terbangun di dalam kamar luas yang dihiasi dengan sutra berkualitas tinggi dan pemandangan taman pribadi yang sangat indah melalui jendela besar yang membentang dari lantai hingga ke langit-langit ruangan. Dia mandi dengan air hangat yang dicampur dengan minyak esensial mahal. Membiarkan aroma terapi tersebut menenangkan pikirannya yang sedang menyusun strategi perang bisnis yang sangat kompleks dan penuh risiko tinggi. Setelah itu, dia memilih setelan jas rancangan desainer ternama, berwarna biru gelap yang memberikan kesan profesional sekaligus sangat elegan. Menunjukkan bahwa Aruna yang lemah lembut kini telah bertransformasi menjadi seorang pemimpin wanita yang sangat tangguh dan berwibawa. Seorang penata rias profesional datang untuk membantu Aruna mengubah penampilannya agar tidak ada lagi jejak wanita rakyat jelata yang lusuh dan terlihat sangat kelelahan seperti yang terlihat selama beberapa tahun terakhir ini. Dengan sentuhan kosmetik kelas atas dan tatanan rambut yang sangat modern, wajah Aruna kini memancarkan kecantikan yang sangat bangsawan. Sebuah aura yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang terlahir dalam kemewahan, namun memiliki pengalaman hidup yang keras. Dia menatap dirinya di depan cermin besar, memberikan senyum dingin yang penuh dengan kepercayaan diri tinggi. Menyadari bahwa senjata paling mematikan yang dia miliki saat ini adalah identitas barunya yang sangat misterius. Di kantor pusat Wijaya Group yang terletak di gedung pencakar langit tertinggi di pusat bisnis Jakarta, para direktur sedang berkumpul dengan perasaan sangat gelisah menunggu kehadiran sang wakil presiden baru. Mereka telah mendengar desas-desus bahwa pewaris tunggal keluarga Wijaya yang telah lama hilang kini telah kembali dan akan mengambil alih kendali operasional perusahaan secara langsung dan sangat tegas. Pintu ruang rapat besar terbuka lebar, dan Aruna melangkah masuk dengan langkah yang sangat pasti, membuat seluruh ruangan menjadi sangat hening seketika karena terpesona oleh karisma yang terpancar dari sosok wanita muda yang terlihat sangat dingin, namun sangat cerdas. Tanpa banyak basa-basi, Aruna duduk di kursi utama dan mulai membuka berkas laporan keuangan tahunan yang menunjukkan beberapa anomali dalam proyek pembangunan properti yang melibatkan perusahaan milik Bramantyo sebagai subkontraktor utamanya. Suaranya yang jernih dan tajam menggema di dalam ruangan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan strategis yang membuat beberapa direktur berkeringat dingin karena mereka menyadari bahwa atasan baru mereka bukanlah orang sembarangan yang bisa dikelabui. Aruna menegaskan bahwa mulai hari ini, standar kualitas dan transparansi di Wijaya Group akan ditingkatkan ke level yang paling tinggi. Dan siapapun yang berani bermain curang akan segera dipecat tanpa ampunan sedikit pun. Sementara itu di kantornya yang jauh lebih kecil, Bramantyo sedang tertawa bahagia bersama Siska, sambil merayakan keberhasilan mereka mengusir Aruna yang dianggap sebagai penghalang besar bagi masa depan gemilang mereka berdua. Bramantyo merasa sangat bangga, karena dia baru saja mendapatkan undangan untuk menghadiri pertemuan bisnis eksklusif dengan manajemen tingkat atas Wijaya Group yang selama ini selalu menjadi impian terbesarnya dalam berkarir. Dia tidak menyadari bahwa undangan tersebut hanyalah sebuah umpan yang sengaja dipasang oleh Aruna untuk membawanya masuk ke dalam kandang singa, di mana dia akan dicabik-cabik secara finansial dan mental oleh wanita yang pernah dia hina habis-habisan. Siska yang sangat angkuh mulai membicarakan rencana pernikahan mewah mereka yang akan dihadiri oleh seluruh kalangan elit, tanpa mengetahui bahwa uang yang akan digunakan Bramantyo sebenarnya berasal dari pinjaman bank yang sangat berisiko. Dia terus memuji keberanian Bramantyo dalam mengambil keputusan tegas untuk membuang beban masa lalunya, yaitu Aruna dan Kiki. Karena bagi Siska,
Orang-orang miskin tidak memiliki hak untuk bersanding dengan mereka yang berkuasa. Mereka berdua berpelukan dengan penuh nafsu dan keserakahan. Membayangkan kekayaan yang akan mereka dapatkan dari kerjasama dengan Wijaya Group. Tanpa menyadari bahwa maut finansial sedang mengintai mereka dari balik bayang-bayang gedung-gedung besar. Aruna memerintahkan asisten pribadinya untuk membatalkan semua pembayaran termin proyek yang sedang dikerjakan oleh perusahaan Bramantyo, dengan alasan adanya ketidaksesuaian spesifikasi material yang digunakan di lapangan berdasarkan temuan tim audit internal. Hal ini tentu saja akan membuat arus kas perusahaan Bramantyo menjadi sangat kacau dalam waktu yang sangat singkat. Karena pria itu telah menghabiskan sebagian besar modalnya untuk membeli barang-barang mewah demi pamer status sosial barunya. Aruna ingin melihat bagaimana Bramantyo berjuang untuk menutupi hutang-hutangnya, sementara dia terus menekan dari berbagai sisi bisnis lainnya, dengan menggunakan pengaruh besar yang dimiliki oleh nama keluarga Wijaya yang sangat disegani semua bank. Malam harinya, Aruna menghabiskan waktu bersama Kiki di perpustakaan rumah yang sangat luas. Membacakan buku cerita tentang pahlawan yang berjuang demi keadilan bagi orang-orang yang tertindas oleh kekuatan yang jahat dan sangat sewenang-wenang. Dia melihat binar kebahagiaan di mata putranya yang kini tidak lagi merasa ketakutan. Dan hal itu memberikan kekuatan tambahan bagi Aruna untuk terus melanjutkan rencana balas dendamnya yang sangat rapi dan sistematis. Bagi Aruna, setiap tetes air mata Kiki yang tumpah karena perlakuan kasar ayahnya adalah hutang darah yang harus dibayar dengan kehancuran. Total seluruh ambisi kosong yang dimiliki oleh Bramantyo selama hidupnya yang sangat penuh kepalsuan. Kakek Wijaya masuk ke dalam perpustakaan dan melihat kebahagiaan cucu serta cicitnya. Merasa sangat bersalah karena telah membiarkan Aruna pergi menjauh dari perlindungan keluarga selama bertahun-tahun lamanya hanya karena keras kepala. Beliau berjanji dalam hati bahwa dia akan mendukung setiap langkah yang diambil oleh Aruna. Bahkan jika itu berarti harus menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki keluarga untuk menghancurkan siapapun musuh cucunya. Aruna tersenyum kepada kakeknya. Sebuah senyum yang mengandung pengertian mendalam bahwa mereka sekarang adalah satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisahkan lagi oleh kebohongan atau manipulasi dari pihak luar manapun yang mencoba mengganggu ketenangan mereka. Proses transformasi Aruna berjalan dengan sangat sempurna. Di mana dia kini bukan lagi Aruna yang selalu menundukkan kepala di depan Bramantyo, melainkan Aruna Wijaya yang siap menggoncang stabilitas ekonomi banyak perusahaan nakal. Dia mulai membangun jaringan dengan para pengusaha wanita lainnya, menciptakan aliansi kuat yang akan membantunya mengisolasi perusahaan Bramantyo dari pasar domestik maupun internasional dalam beberapa bulan ke depan, melalui boikot secara halus. Setiap langkah catur yang dia mainkan di atas papan bisnis selalu diperhitungkan dengan sangat matang. Memastikan bahwa tidak ada ruang bagi Bramantyo untuk melarikan diri dari jeratan hukum dan kebangkrutan yang sudah berada di depan matanya. Bramantyo mulai merasakan ada yang tidak beres ketika beberapa pemasok bahan bakunya tiba-tiba memutus kontrak secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Serta pihak bank yang mulai menanyakan jaminan tambahan untuk kredit yang sedang berjalan. Dia mencoba menghubungi beberapa koleganya untuk meminta bantuan. Namun anehnya, mereka semua tampak menghindar dan tidak ingin terlibat dalam urusan bisnisnya. Seolah-olah dia adalah pembawa wabah penyakit yang sangat berbahaya. Rasa panik mulai menyelimuti hati Bramantyo. Namun dia mencoba tetap terlihat tenang di depan Siska, agar wanita itu tidak meragukan kemampuannya sebagai seorang pengusaha sukses yang handal dalam menghadapi berbagai macam tantangan berat. Aruna melihat laporan tentang kegelisahan Bramantyo melalui layar komputer di kantornya. Dan dia merasa sebuah kepuasan dingin merayapi hatinya. Karena rencananya mulai membuahkan hasil yang sangat nyata dan sesuai dengan prediksinya semula. Dia tahu bahwa sebentar lagi Bramantyo akan datang ke kantor Wijaya Group untuk memohon audiensi dengan sang wakil presiden. Berharap bisa mendapatkan kelonggaran atau bantuan modal untuk menyelamatkan perusahaannya yang sedang di ujung tanduk. Aruna sudah menyiapkan skenario pertemuan yang sangat dramatis, di mana dia akan menunjukkan wajah aslinya di saat Bramantyo sudah tidak memiliki apa-apa lagi
untuk dibanggakan atau digunakan sebagai senjata untuk melawan dirinya kembali. Penderitaan yang dialami Aruna selama menjadi istri Bramantio kini menjadi bahan bakar yang sangat kuat untuk membuatnya tetap fokus pada tujuan akhirnya, tanpa ada rasa ragu atau belas kasihan yang tidak perlu. Dia ingat bagaimana dia sering dipaksa tidur di sofa yang dingin hanya karena Bramantio merasa terganggu dengan tangisan Kiki saat bayi. Sementara pria itu asyik berpesta dengan teman-temannya di klub malam. Bayangan-bayangan masa lalu yang kelam itu membuat hati Aruna membeku seperti es. Meniadakan segala bentuk pengampunan yang mungkin pernah terlintas dalam benaknya ketika dia masih memiliki perasaan cinta yang buta terhadap pria yang sangat kejam tersebut. Siska mulai menunjukkan sifat aslinya yang sangat matre saat melihat Bramantio tidak lagi bisa memberikan barang-barang mewah sesering biasanya karena masalah keuangan yang sedang menghimpit perusahaan miliknya secara tiba-tiba dan sangat masif. Dia mulai sering marah-marah dan mengancam akan membatalkan pertunangan mereka jika Bramantio tidak bisa segera menyelesaikan masalah bisnisnya dan kembali menjadi pria kaya raya yang memiliki banyak uang di rekeningnya. Bramantio merasa sangat tertekan dari dua arah. Antara tuntutan gaya hidup Siska yang sangat mahal dan ancaman kebangkrutan yang semakin nyata setiap harinya. Membuatnya mulai kehilangan akal sehat dan bertindak sangat impulsif dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, Aruna semakin bersinar di lingkungan pergaulan sosial kelas atas, di mana dia dikenal sebagai sosok misterius yang sangat berpengaruh dan memiliki tangan dingin dalam menyelamatkan atau menghancurkan sebuah korporasi besar. Dia menghadiri berbagai acara amal dan pameran seni, membangun citra publik yang sangat positif dan terhormat. Sangat berbanding terbalik dengan citra Bramantio, yang mulai tercemar oleh rumor kegagalan bisnis dan hutang yang menumpuk. Aruna menikmati setiap detik dari kehidupan barunya ini. Bukan karena kekayaannya, melainkan karena dia akhirnya memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri dan orang-orang yang dia cintai dari segala bentuk penindasan di dunia. Aruna berdiri di depan jendela besar kantornya, menatap kerlap-kerlip lampu kota Jakarta yang seolah-olah tunduk di bawah telapak kakinya yang kini mengenakan sepatu hak tinggi bermerek ternama dari Paris yang sangat mewah. Dia tahu bahwa hari esok akan menjadi awal dari akhir bagi Bramantio. Sebuah perjalanan panjang menuju kehancuran yang sangat pantas didapatkan oleh seorang pengkhianat yang telah menyia-nyiakan cinta tulus seorang wanita. Dengan senyum dingin yang menghiasi bibirnya yang merah merekah, Aruna mengangkat gelas kristal berisi air mineral ke arah langit malam, memberikan penghormatan terakhir bagi masa lalunya yang malang, sebelum dia sepenuhnya berubah menjadi badai yang sangat mematikan. Segala persiapan untuk pertemuan besar esok hari telah rampung, dan Aruna merasa siap untuk memberikan pukulan telak yang akan meruntuhkan seluruh dunia kecil yang telah dibangun oleh Bramantio dengan penuh kebohongan dan kesombongan. Dia mematikan lampu kantornya, meninggalkan ruangan yang kini dipenuhi dengan aura kemenangan yang tenang, namun sangat pasti, menuju pulang ke rumah untuk memberikan pelukan hangat bagi Kiki yang menantinya. Masa lalu telah mati, dan hari esok adalah milik Aruna Wijaya, sang penguasa sejati yang telah kembali dari pengasingan panjangnya untuk menegakkan keadilan dengan cara yang paling elegan dan tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun. Bramantio mondar-mandir di kantornya dengan keringat dingin yang membasahi kemeja mahalnya karena dia baru saja menerima laporan bahwa 3 proyek konstruksi terbesarnya telah dihentikan secara sepihak oleh otoritas pengawas bangunan, dengan alasan pelanggaran prosedur teknis yang sebenarnya sangat sepele namun berakibat fatal secara hukum. Dia tidak memahami mengapa keberuntungannya berubah begitu cepat hanya dalam beberapa minggu setelah dia mengusir Aruna. Seolah-olah ada kekuatan gaib yang sangat besar sedang bekerja di balik layar untuk meruntuhkan seluruh fondasi bisnis yang telah dia bangun dengan penuh ambisi, serta rasa sombong yang sangat luar biasa tinggi selama ini kepada semua orang. Siska datang ke kantor dengan wajah yang sangat cemberut dan langsung melemparkan tas bermereknya ke atas meja kerja Bramantio, sambil menuntut penjelasan mengapa kartu kredit tambahannya baru saja ditolak saat dia sedang mencoba membeli perhiasan berlian terbaru di pusat perbelanjaan elit kawasan Jakarta Selatan.
Dia tidak peduli dengan masalah teknis yang dihadapi Bramantio, karena baginya kenyamanan hidup di atas segala-galanya. Dan dia mulai merasa bahwa pertunangan mereka mungkin merupakan sebuah kesalahan besar. Jika pria di hadapannya ini tidak lagi mampu memberikan kemewahan yang selama ini selalu menjadi prioritas utama dalam gaya hidupnya yang sangat konsumtif dan penuh dengan kepalsuan status sosial. Bramantio mencoba menenangkan Siska dengan janji-janji manis yang mulai terdengar hambar. Mengatakan bahwa semua masalah ini hanyalah hambatan kecil yang akan segera teratasi. Begitu dia berhasil mendapatkan suntikan modal dari Wijaya Group, yang legendaris itu dalam waktu dekat. Namun, di dalam hatinya yang paling dalam, dia merasa sangat terpojok karena semua pintu bantuan dari rekan-rekan bisnis lamanya seolah tertutup rapat tanpa alasan yang jelas. Membuat posisinya semakin rentan terhadap ancaman kebangkrutan yang mulai membayanginya seperti hantu di siang bolong. Yang sangat menakutkan bagi seorang pengusaha ambisius seperti dirinya yang sangat memuja harta benda kekayaan. Sementara itu, di kantor pusat Wijaya Group, Aruna sedang duduk dengan anggun di kursi kerjanya yang sangat mewah, sambil mengamati pergerakan harga saham perusahaan Bramantio yang terus merosot tajam, akibat rumor negatif yang sengaja dia sebarkan secara halus melalui jaringan intelijen bisnisnya. Dia merasa tidak ada sedikit pun rasa kasihan saat melihat grafik penurunan itu, karena dia teringat betapa dinginnya Bramantio saat membuang Kiki ke tengah jalanan yang sangat basah dan penuh bahaya di malam badai tersebut, tanpa memikirkan kesehatan putranya sendiri. Aruna tahu bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengirimkan umpan bantuan yang sebenarnya merupakan jerat besi yang sangat mematikan. Aruna memerintahkan asistennya, seorang pria muda yang sangat cakap bernama Rio, untuk menghubungi Bramantio dan menawarkan sebuah pertemuan rahasia mengenai kemungkinan investasi besar-besaran untuk menyelamatkan proyek-proyeknya yang sedang terbengkalai dengan syarat-syarat yang terlihat sangat menguntungkan di atas kertas, namun mengandung jebakan hukum yang sangat kompleks. Dia ingin Bramantio merasa memiliki harapan kembali agar kejatuhannya nanti terasa jauh lebih menyakitkan karena pria itu akan merasa sudah berada sangat dekat dengan keselamatan sebelum akhirnya diseret kembali ke dasar jurang penderitaan yang paling gelap oleh tangan Aruna sendiri yang kini memegang kendali penuh atas nasibnya. Ketika telepon dari kantor Wijaya Group akhirnya masuk ke ponsel Bramantio, pria itu hampir berteriak kegirangan karena merasa doanya telah dikabulkan oleh takdir yang berpihak padanya. Tanpa sedikit pun menyadari bahwa malaikat penyelamat yang dia bayangkan sebenarnya adalah malaikat maut bagi karir bisnisnya. Dia segera memberitahu Siska dengan penuh kebanggaan bahwa mereka akan segera kembali ke puncak kejayaan dan bahkan mungkin bisa melampaui kekayaan ayah Siska jika kerja sama dengan keluarga Wijaya ini benar-benar terwujud sesuai dengan rencana besar yang telah dia susun di dalam kepalanya, yang sudah dipenuhi oleh delusi keagungan semu. Bramantio mulai merencanakan penampilan terbaiknya untuk pertemuan esok hari. Membeli setelan jas baru yang sangat mahal. Meskipun kondisi keuangannya sebenarnya sudah sangat kritis karena dia sangat percaya bahwa kesan pertama adalah segalanya dalam dunia bisnis kelas atas yang sangat kejam. Dia sama sekali tidak memikirkan nasib Aruna atau Kiki sedikit pun. Menganggap mereka hanyalah bagian dari sejarah kelam yang sudah dia kubur dalam-dalam di bawah tumpukan ambisi barunya yang sangat tinggi dan tidak berdasar pada realitas yang ada di sekitarnya saat ini yang mulai hancur berantakan secara sistematis. Keesokan harinya, Aruna sengaja datang lebih awal ke lokasi pertemuan yang merupakan sebuah restoran privat dengan pengamanan yang sangat ketat agar dia bisa memantau kedatangan Bramantio dari ruang kendali kamera pengawas yang tersembunyi dengan sangat rapi sekali. Dia melihat mobil Bramantio berhenti di depan lobi, dan pria itu turun dengan gaya yang sangat sombong. Masih mencoba menunjukkan wibawa seorang pengusaha sukses, meskipun beban hutang di pundaknya sebenarnya sudah sangat berat dan hampir membuatnya gila karena tekanan dari para penagih hutang yang mulai bersikap sangat kasar kepada dirinya. Beberapa hari terakhir, di dalam ruangan restoran yang sangat mewah dan sunyi,
Aruna duduk membelakangi pintu masuk, membiarkan rambut hitamnya yang indah tergerai menutupi sebagian wajahnya, agar Bramantyo tidak langsung mengenalinya saat pertama kali masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan aroma parfum mahal. Dia bisa mendengar langkah kaki Bramantyo yang terdengar sangat ragu-ragu namun penuh dengan ambisi. Sebuah kombinasi emosi yang sangat menarik untuk diamati bagi seseorang yang sedang menjalankan misi balas dendam yang sangat terencana dengan matang. Seperti yang sedang dilakukan oleh Aruna saat ini kepada mantan suaminya tersebut. Selamat siang. Saya Bramantyo dari PT Cakrawala. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pihak Wijaya Group untuk mendiskusikan potensi kemitraan strategis yang sangat menjanjikan ini. Ucap Bramantyo dengan suara yang diatur sedemikian rupa, agar terdengar sangat profesional dan penuh percaya diri. Aruna tidak langsung menjawab. Dia sengaja membiarkan keheningan yang mencekam memenuhi ruangan selama beberapa saat, menciptakan tekanan psikologis yang membuat Bramantyo mulai merasa tidak nyaman dan sedikit berkeringat di bawah lampu ruangan yang sebenarnya sangat sejuk dan nyaman bagi siapapun yang berada di sana untuk makan siang. Aruna perlahan memutar kursinya, menatap langsung ke dalam mata Bramantyo yang seketika membelalak lebar karena rasa terkejut yang luar biasa hebatnya. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu di siang bolong yang sangat cerah ini. Mulut Bramantyo terbuka namun tidak ada suara yang keluar. Seluruh tubuhnya gemetar hebat saat menyadari bahwa wanita yang berada di hadapannya saat ini, yang memegang kendali atas nasib perusahaannya, adalah istri yang dia usir dengan cara yang sangat hina beberapa minggu yang lalu dari rumah mereka. Aruna memberikan senyum tipis yang sangat dingin. Sebuah senyum yang menandakan bahwa permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai bagi mereka berdua. Apakah kamu terkejut melihatku berada di sini, Bram? Atau apakah kamu lebih terkejut mengetahui bahwa wanita miskin yang kamu buang ternyata adalah orang yang memegang kunci masa depanmu saat ini? Tanya Aruna dengan nada suara yang sangat tenang, namun mengandung otoritas yang sangat luar biasa kuat. Bramantyo mencoba mengatur napasnya yang mulai tersengal-sengal. Pikirannya berputar cepat mencari alasan atau cara untuk menjelaskan segalanya. Namun kata-katanya seolah tersangkut di tenggorokan karena rasa malu dan ketakutan yang kini mulai menguasai seluruh sel-sel di dalam tubuhnya, yang tadi terasa sangat perkasa dan penuh dengan kesombongan. Aruna meletakkan sebuah map hitam di atas meja, berisi kontrak perjanjian yang telah dia siapkan sebelumnya, yang di dalamnya terdapat klausul bahwa Wijaya Group akan melunasi semua hutang perusahaan Bramantyo. Namun dengan syarat Bramantyo harus menyerahkan seluruh aset pribadinya sebagai jaminan mutlak. Ini adalah tawaran terakhir yang sangat menjebak. Karena Aruna tahu bahwa Bramantyo sangat putus asa, sehingga pria itu kemungkinan besar akan menandatangani apapun tanpa membaca rincian hukum yang sangat rumit, yang akan membuatnya menjadi gelandangan jika terjadi kegagalan sekecil apa pun dalam proyek selanjutnya. Bramantyo menatap kontrak itu dengan tangan yang gemetar. Dia merasa seolah-olah sedang menandatangani perjanjian dengan iblis. Namun dia tidak memiliki pilihan lain, karena bank sudah mengancam akan menyita rumah dan kantornya dalam waktu 48 jam ke depan. Aruna melihat kegelisahan itu dengan mata yang dingin. Dia tahu bahwa keserakahan Bramantyo akan selalu mengalahkan logika sehatnya. Dan pria itu akan lebih memilih untuk mempertaruhkan segalanya daripada harus mengakui kegagalannya di depan Siska dan rekan-rekan bisnisnya yang selama ini selalu dia banggakan secara berlebihan. Kenapa kamu melakukan ini padaku, Aruna? Apakah ini semua karena kejadian malam itu? Tanya Bramantyo dengan suara yang terdengar sangat lemah dan memelas. Mencoba membangkitkan rasa kasihan dalam diri wanita yang selama ini selalu mengalah kepadanya dalam segala hal di rumah tangga mereka. Aruna tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan bagi telinga Bramantyo. Dan menjelaskan bahwa ini bukan hanya tentang satu malam saja, melainkan tentang bertahun-tahun penghinaan dan ketidakadilan yang dia terima secara diam-diam, demi menjaga keutuhan keluarga yang ternyata hanya sebuah ilusi kosong belaka.
Tanda tangani saja kontrak itu jika kamu ingin melihat perusahaanmu bertahan 1 hari lagi. Atau silakan pergi dari sini dan hadapi kenyataan bahwa besok pagi kamu akan kehilangan segalanya termasuk harga dirimu yang palsu itu. Tegas Aruna sambil berdiri dari kursinya. Dia tidak memberikan ruang bagi Bramantyo untuk bernegosiasi atau memohon lebih lanjut karena baginya waktu untuk berdiskusi sudah berakhir sejak lama dan sekarang adalah waktunya untuk pelaksanaan eksekusi dari rencana besar yang telah dia susun dengan sangat rapi di bawah bimbingan kakeknya yang sangat bijaksana. Bramantyo akhirnya meraih pena emasnya dan menandatangani dokumen tersebut dengan perasaan yang sangat hancur. Menyadari bahwa dia baru saja menyerahkan lehernya ke dalam pisau algojo yang dipegang oleh wanita yang paling dia remehkan selama ini. Setelah menandatangani kontrak, dia menatap Aruna dengan tatapan penuh kebencian sekaligus kekaguman yang aneh. Tidak menyangka bahwa wanita yang dulu hanya sibuk di dapur kini bisa menjelma menjadi seorang penguasa bisnis yang sangat ditakuti oleh banyak orang di seluruh negeri ini karena kecerdasan serta keberaniannya. Aruna mengambil kembali map hitam itu dan memberikannya kepada asistennya tanpa melirik Bramantyo sedikit pun. Seolah-olah pria itu sudah tidak lagi memiliki nilai apapun di matanya. Saat ini selain sebagai bidak catur yang sudah kalah telak, dia melangkah keluar dari ruangan restoran tersebut dengan kepala tegak, meninggalkan Bramantyo yang terduduk lemas di kursinya. Merenungi nasibnya yang kini sepenuhnya berada di bawah belas kasihan mantan istrinya, yang ternyata adalah seorang pewaris kaya raya dengan kekuasaan yang hampir tanpa batas di dunia korporasi global yang sangat luas. Siska yang sedang menunggu di luar restoran dengan perasaan tidak sabar segera menghampiri Bramantyo dan bertanya bagaimana hasil pertemuannya. Namun dia langsung terdiam saat melihat wajah tunangannya yang pucat pasi seperti mayat yang baru saja bangkit dari kubur. Bramantyo tidak menjawab. Dia hanya menatap kosong ke arah pintu keluar tempat Aruna baru saja menghilang. Menyadari bahwa hidupnya yang mewah kini hanyalah sebuah istana pasir yang sedang menunggu gelombang pasang untuk meratakannya dengan tanah dalam waktu yang sangat singkat dan sangat tragis sekali bagi dirinya yang sombong. Malam itu, Aruna pulang ke rumahnya dan disambut oleh Tawariang Kiki yang sedang bermain dengan robot-robotan terbaru pemberian kakeknya di ruang tengah yang sangat luas dan penuh dengan kehangatan sebuah keluarga sejati yang sebenarnya. Dia merasa beban di hatinya mulai sedikit terangkat karena dia tahu bahwa dia telah berhasil memberikan perlindungan yang maksimal bagi putranya dan sekaligus memberikan pelajaran yang sangat setimpal bagi pria yang telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan suami yang baik selama ini. Aruna memeluk Kiki dengan erat, berjanji bahwa mereka akan selalu bersama dan tidak akan pernah ada lagi orang yang bisa memisahkan atau menyakiti mereka di masa depan yang sangat cerah. Aruna tahu bahwa Bramantyo kemungkinan besar akan mencoba mencari cara untuk membatalkan kontrak tersebut atau mencari perlindungan dari keluarga Siska. Namun dia sudah mengantisipasi semua kemungkinan itu dengan menutup semua celah hukum yang mungkin bisa digunakan oleh tim pengacara Bramantyo nanti. Dia memiliki jaringan pengacara terbaik di negeri ini yang siap untuk mempertahankan setiap poin dalam perjanjian tersebut. Memastikan bahwa Bramantyo akan tetap terjebak dalam jaring-jaring yang telah dia tebar dengan sangat hati-hati dan penuh perhitungan matang untuk menghancurkan musuh-musuhnya secara total dan sangat elegan sekali tanpa tersentuh sedikit pun. Di kediaman Siska, pertengkaran hebat mulai terjadi ketika Bramantyo menceritakan tentang identitas asli Aruna dan kontrak yang baru saja dia tanda tangani. Karena Siska merasa tertipu dan tidak ingin dikaitkan dengan pria yang sebentar lagi akan jatuh miskin dan kehilangan semua aset mewahnya. Siska yang egois mulai mengemasi barang-barangnya dan menyatakan bahwa hubungan mereka berakhir malam ini juga. Karena dia tidak sudi hidup menderita bersama seorang pria gagal yang telah dipermainkan oleh mantan istrinya sendiri yang ternyata jauh lebih berkuasa dan kaya daripada keluarganya sendiri yang sangat sombong itu. Bramantyo duduk sendirian di ruang tamu rumah Siska yang mewah. Menyadari bahwa dia benar-benar telah kehilangan segalanya dalam waktu sekejap mata. Mulai dari karier, kekayaan, hingga wanita yang dia pikir mencintainya. Namun ternyata hanya mencintai uangnya saja selama ini.
Dia merindukan Aruna yang dulu selalu ada untuknya saat dia susah. Namun dia sadar bahwa Aruna yang sekarang bukan lagi miliknya, dan tidak akan pernah kembali padanya setelah semua perbuatan keji yang dia lakukan kepadanya. Dan putra kandung mereka sendiri di malam hujan badai yang sangat dingin itu. Brahmancho berdiri di depan cermin besar di kamarnya yang mulai terasa hampa. Mencoba mengikat dasi sutra dengan tangan yang masih sedikit gemetar, karena tekanan mental yang luar biasa berat. Dia menatap bayangannya sendiri. Mencari sisa-sisa kejayaan yang dahulu dia banggakan di hadapan rekan-rekan bisnisnya. Namun yang dia temukan hanyalah guratan kelelahan yang sangat nyata di wajahnya, yang mulai tampak kusam dan tidak bercahaya lagi. Harapannya malam ini tertuju pada acara gala tahunan Wijaya Group. Sebuah kesempatan emas yang dia yakini bisa menyelamatkan seluruh sisa hidupnya dari kehancuran total yang sudah di depan mata. Siska masuk ke dalam ruangan dengan gaun merah yang sangat mencolok dan mahal. Namun raut wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan, melainkan sebuah tuntutan yang sangat dingin terhadap Bramantio untuk tetap bersikap seperti seorang pemenang di hadapan publik. Dia terus mengingatkan Bramantio bahwa reputasi keluarganya dipertaruhkan malam ini. Dan jika Bramantio gagal mendapatkan perhatian dari pewaris rahasia keluarga Wijaya, maka hubungan mereka akan benar-benar berakhir tanpa ada kesempatan kedua untuk diperbaiki lagi di masa depan nanti. Bramantio hanya bisa mengangguk pasrah, menyembunyikan rasa takutnya di balik senyum palsu yang dipaksakan demi menjaga martabatnya yang kini sudah mulai retak perlahan. Gedung pertemuan mewah itu diterangi oleh ribuan lampu kristal yang berkelap-kelip seperti bintang-bintang di langit malam yang sangat cerah. Menyambut kedatangan para tokoh paling berpengaruh di seluruh negeri ini dengan kemegahan yang luar biasa, Bramantio melangkah masuk dengan perasaan yang sangat tidak menentu. Mencoba mencari sosok misterius yang kabarnya akan memimpin masa depan Wijaya Group, menggantikan sang kakek tua yang sudah mulai menarik diri dari urusan operasional perusahaan secara langsung. Setiap bisikan di dalam ruangan luas itu terasa seperti ejekan bagi Bramantio, yang merasa bahwa posisinya sebagai pengusaha muda berbakat, kini hanyalah sebuah lelucon yang sudah tidak lucu lagi didengar. Para pelayan berbaju rapi bergerak dengan sangat sigap membagikan minuman berkelas kepada tamu-tamu undangan yang sibuk membicarakan pergeseran kekuasaan di dalam konstelasi bisnis nasional yang sangat dinamis dan seringkali sangat tamu-tamu kejam ini. Bramantio mencoba bergabung dalam beberapa lingkaran percakapan. Namun dia merasa diabaikan seolah-olah semua orang sudah mengetahui bahwa kapal bisnisnya sedang tenggelam menuju dasar laut yang sangat dalam dan sangat gelap sekali tanpa harapan. Dia menggenggam gelas minumannya dengan erat, mencoba menahan amarah yang mulai membara di dalam dadanya saat melihat beberapa mantan koleganya. Justru tertawa kecil ketika melihatnya melintas di dekat mereka semua. Tiba-tiba pintu aula utama terbuka dengan sangat perlahan, dan seluruh percakapan di dalam ruangan tersebut seketika berhenti. Total saat seorang wanita dengan gaun malam berwarna perak yang sangat elegan melangkah masuk dengan langkah yang sangat anggun dan penuh percaya diri. Cahaya lampu seolah-olah mengikuti setiap gerakannya, menciptakan aura keagungan yang membuat siapapun yang melihatnya akan merasa segan dan terpesona secara bersamaan oleh kecantikan serta karisma yang terpancar dari sosok misterius tersebut. Bramantio tertegun sejenak, merasa ada sesuatu yang sangat akrab dari cara wanita itu berjalan. Namun logikanya menolak untuk mempercayai apa yang sedang dilihat oleh kedua matanya sendiri. Wanita itu bukan lagi Aruna yang lelah dan berantakan yang sering dia lihat di dapur rumahnya, melainkan seorang dewi bisnis yang memiliki tatapan mata tajam serta senyum yang mengandung otoritas yang sangat luar biasa kuat terhadap lingkungan di sekitarnya saat ini. Perubahan gaya rambut yang sangat modern dan riasan wajah yang sangat sempurna telah mengubah identitas visual Aruna menjadi sosok yang sama sekali baru bagi siapapun yang tidak mengenalnya secara sangat mendalam selama bertahun-tahun lamanya. Bramantio meragukan penglihatannya sendiri, berpikir bahwa mungkin dia sedang berhalusinasi akibat tekanan stres yang sudah melampaui batas kewajaran manusia biasa yang sedang menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya. Seluruh tamu undangan mulai berbisik tentang siapa sebenarnya wanita cantik yang baru saja menduduki kursi kehormatan di samping Tuan Besar Wijaya.
yang tampak sangat bangga memperkenalkan cucunya kepada khalayak ramai yang sedang sangat penasaran sekali. Bramantyo merasa jantungnya berdegup kencang hingga ke tenggorokan. Dia mencoba mendekati area VIP, namun dihalangi oleh barisan pengawal berbadan tegap, yang memastikan bahwa tidak ada sembarang orang yang bisa mendekati sang pewaris tanpa izin resmi dari protokol keamanan keluarga Wijaya. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan yang sangat mendalam mulai menggerogoti pikiran Bramantyo, membuatnya merasa seolah-olah sedang berdiri di atas tebing yang sangat tinggi dan siap untuk jatuh kapan saja. Dari kejauhan, Aruna memberikan isyarat kepada asistennya untuk memanggil beberapa pengusaha yang perusahaannya memiliki performa terbaik tahun ini untuk berdiskusi singkat di atas panggung kehormatan yang telah disediakan secara khusus untuk acara malam ini. Nama perusahaan Bramantyo tentu saja tidak masuk ke dalam daftar tersebut. Justru perusahaan pesaing terberatnya yang dipanggil maju ke depan untuk menerima apresiasi langsung dari tangan sang pewaris baru yang legendaris itu. Hal ini merupakan sebuah tamparan keras bagi Bramantyo, yang menyadari bahwa pintu kesempatan untuk bekerja sama dengan Wijaya Group sudah tertutup rapat secara sistematis dan sangat terencana oleh pihak manajemen perusahaan raksasa tersebut saat ini. Dengan nekat, Bramantyo mencoba menerobos kerumunan orang untuk bisa melihat wajah wanita itu lebih dekat lagi. Berharap bahwa dugaannya selama ini salah, dan wanita itu hanyalah orang asing yang kebetulan memiliki kemiripan fisik dengan mantan istrinya yang malang itu. Siska yang menyadari tindakan konyol tunangannya mencoba menarik lengan Bramantyo kembali. Namun pria itu sudah kehilangan akal sehatnya dan terus merangsek maju. Meskipun beberapa kali harus bersinggungan bahu dengan tamu-tamu lain yang merasa sangat terganggu oleh perilaku kasar tersebut. Dia ingin memastikan kebenaran dengan matanya sendiri. Karena jika wanita itu benar-benar Aruna, maka seluruh dunia yang dia bangun di atas kesombongan akan segera runtuh seketika. Saat Aruna menoleh ke arah kerumunan, matanya sempat bertemu dengan mata Bramantyo selama beberapa detik. Namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda pengenalan atau emosi. Apapun seolah-olah pria itu hanyalah debu yang tidak berarti di tengah kemegahan acara malam ini. Tatapan dingin itu justru membuat Bramantyo semakin yakin sekaligus semakin ketakutan. Karena dia bisa merasakan ada sebuah dendam yang sangat dalam yang disembunyikan di balik ketenangan wajah wanita, yang kini menjadi sangat berkuasa atas seluruh sektor bisnis di wilayah ini. Dia merasa lemas dan hampir jatuh tersungkur di atas lantai jika saja Siska tidak segera memegang tubuhnya dengan kuat sambil berbisik marah tentang harga diri mereka. Di tengah kekacauan batin yang dialami Bramantyo, asisten pribadinya tiba-tiba datang mendekat dengan wajah yang pucat pasi, sambil memegang sebuah tablet digital yang menunjukkan berita terbaru tentang pembekuan aset seluruh rekening perusahaan milik Bramantyo oleh pihak berwenang pusat. Berita tersebut menyatakan bahwa ada dugaan tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan dokumen yang dilaporkan oleh pihak anonim yang memiliki bukti-bukti yang sangat akurat dan tidak terbantahkan sama sekali di hadapan hukum yang berlaku saat ini. Bramantyo merasakan dunia seolah-olah berputar dengan sangat cepat, dan suara musik yang indah di dalam aula gala tersebut kini terdengar seperti lonceng kematian yang menandai akhir dari masa kejayaannya yang sangat singkat. Siska yang ikut membaca berita di layar tablet tersebut langsung melepaskan genggaman tangannya dari lengan Bramantyo, seolah-olah pria itu adalah sebuah benda beracun yang sangat berbahaya dan harus dijauhi sesegera mungkin, agar dirinya tidak ikut terseret dalam kehancuran. Dia menatap Bramantyo dengan tatapan jijik yang sangat mendalam. Kemudian melangkah mundur secara perlahan menuju kerumunan tamu lain. Meninggalkan Bramantyo berdiri sendirian di tengah aula yang penuh dengan orang, namun terasa sangat sunyi dan dingin baginya saat ini. Pengkhianatan Siska yang sangat cepat itu menjadi bukti nyata bahwa hubungan mereka selama ini hanyalah didasarkan pada keuntungan finansial semata tanpa ada rasa kasih sayang yang tulus sama sekali. Aruna kemudian berdiri di podium dan mulai memberikan pidato pembuka yang sangat inspiratif mengenai integritas dalam berbisnis, serta pentingnya menghargai nilai-nilai kemanusiaan di atas sekadar pencapaian keuntungan material yang seringkali membutakan hati nurani banyak orang di luar sana.
Suaranya yang tenang namun penuh wibawa bergema di seluruh ruangan, memberikan pesan tersirat yang sangat tajam bagi siapa saja yang pernah mengabaikan etika demi kekuasaan semu yang tidak akan bertahan lama dalam menghadapi ujian waktu yang sangat keras ini. Bramantyo mendengarkan setiap kata tersebut dengan perasaan yang sangat hancur, menyadari bahwa setiap kalimat yang diucapkan oleh Aruna adalah sebuah serangan langsung yang ditujukan tepat ke arah ulu hatinya yang paling dalam. Setelah pidato berakhir, Aruna turun dari panggung dan mulai berjalan menghampiri tamu-tamu undangan. Dan dengan sengaja dia memilih rute yang akan melewati tempat Bramantyo berdiri, mematung dengan sisa-sisa keberanian yang sudah hampir habis sama sekali malam ini. Saat mereka berada dalam jarak yang sangat dekat, Aruna berhenti sejenak dan menatap langsung ke arah Bramantyo dengan senyum kemenangan yang sangat tipis, namun cukup untuk membuat pria itu menyadari bahwa topeng penyamarannya sudah jatuh sepenuhnya saat ini juga. Aruna berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, bahwa ini hanyalah permulaan dari hari-hari paling gelap yang akan segera dialami oleh Bramantyo sepanjang sisa hidupnya nanti. Bramantyo mencoba berbicara, namun suaranya hilang, seolah-olah ada tangan yang mencekik tenggorokannya dengan sangat kuat. Dia hanya bisa menatap punggung Aruna yang melenggang pergi dengan penuh martabat menuju pintu keluar bersama kakeknya yang tercinta. Dia menyadari sekarang bahwa Aruna bukan lagi wanita yang bisa dia tindas atau dia buang semaunya sendiri. Karena sekarang Aruna adalah sosok raksasa yang bisa menghancurkannya hanya dengan satu jentikan jari saja, tanpa perlu mengeluarkan tenaga yang banyak sekali. Rasa putus asa yang luar biasa mulai menyelimuti seluruh jiwanya. Dan dia merasa sangat kecil di tengah kemegahan dunia yang kini telah berbalik memusuhi dirinya dengan sangat kejam dan tanpa ampunan sedikit pun. Tak lama kemudian, beberapa petugas keamanan gedung mendekati Bramantyo dan memintanya untuk segera meninggalkan lokasi acara, karena namanya telah dihapus dari daftar tamu undangan, atas permintaan langsung dari pihak manajemen Wijaya Group yang menyelenggarakan gala ini. Bramantyo mencoba memberontak. Namun kekuatan para pengawal tersebut jauh lebih besar. Dan dia diseret keluar dari aula mewah itu di depan mata ratusan tamu undangan yang menatapnya dengan pandangan penuh penghinaan dan rasa syukur atas jatuhnya seorang pengusaha yang sombong. Kejadian ini menjadi puncak penghinaan bagi Bramantyo, yang harus keluar dari gedung tersebut, bukan dengan mobil mewahnya yang kini sudah disita, melainkan dengan berjalan kaki di bawah rintik hujan yang mulai turun lagi. Aruna melihat dari kejauhan melalui monitor pengawas saat mantan suaminya diusir seperti pencuri kelas teri. Dan dia merasakan sebuah ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Selama bertahun-tahun hidup dalam tekanan mental yang sangat berat itu, dia tahu bahwa keadilan sedang berjalan pada jalurnya yang benar. Dan setiap langkah yang dia ambil sekarang adalah untuk masa depan Kiki yang lebih baik tanpa ada bayang-bayang ayah yang tidak bertanggung jawab seperti Bramantyo lagi dalam hidup mereka. Pertemuan malam ini telah membuktikan bahwa kekuatan karakter jauh lebih berharga daripada kekayaan yang didapat dengan cara yang licik dan penuh dengan pengkhianatan terhadap orang-orang yang tulus mencintai kita dengan sepenuh hati. Mereka masing-masing di dalam aula. Siska sudah mulai mendekati seorang pengusaha muda lainnya. Mencoba menjalin relasi baru seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa antara dirinya dan Bramantyo, hanya beberapa menit yang lalu di hadapan semua orang di sana. Aruna tersenyum melihat perilaku Siska yang sangat pragmatis tersebut. Karena dia sudah menyiapkan rencana lain untuk memberikan pelajaran juga kepada wanita itu yang telah ikut merusak rumah tangganya dengan penuh kelicikan dan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Baginya, semua orang yang terlibat dalam konspirasi penderitaannya harus merasakan konsekuensi yang setimpal, agar mereka menyadari bahwa setiap tindakan buruk yang mereka lakukan pasti akan kembali kepada mereka sendiri dalam bentuk yang jauh lebih menyakitkan di masa depan nanti. Aruna kemudian menghampiri kakeknya yang sedang duduk beristirahat di ruang privat. Dan pria tua itu memberikan pelukan hangat yang menunjukkan betapa dia bangga dengan keberanian serta kecerdasan cucunya dalam menghadapi musuh-musuhnya dengan cara yang sangat elegan sekali. Dia merasa sangat bersyukur bisa kembali ke pelukan keluarganya yang asli. Tempat di mana dia dihargai bukan karena apa yang dia miliki,
melainkan karena siapa dia sebenarnya sebagai seorang manusia yang memiliki hati nurani yang tulus. Malam yang penuh dengan ketegangan ini akhirnya ditutup dengan perasaan puas bagi Aruna, yang kini sudah siap untuk melangkah ke babak selanjutnya. Dari rencana besar yang akan memastikan kehancuran total bagi semua orang yang pernah menyakiti perasaannya. Saat Aruna kembali ke rumahnya, dia melihat Kiki yang sedang tertidur lelap dengan wajah yang sangat damai. Dan dia merasa bahwa semua perjuangan yang dia lakukan malam ini sangatlah layak demi melindungi senyuman manis dari putranya yang sangat dia cintai itu. Dia tahu bahwa besok pagi berita tentang kehancuran Bramantio akan menghiasi semua halaman depan surat kabar nasional. Dan itu akan menjadi awal dari akhir bagi pria yang pernah dia sebut sebagai suami dalam hidupnya. Aruna menarik napas panjang, menatap bintang-bintang dari balik jendela kamarnya, dan menyadari bahwa sekarang dia adalah wanita paling kuat yang memegang kendali atas nasibnya sendiri. Tanpa perlu takut lagi pada ancaman atau penghinaan dari siapapun di dunia ini. Kegelapan malam seolah menjadi saksi bisu atas perubahan drastis yang terjadi dalam satu malam saja. Di mana sebuah topeng keangkuhan telah jatuh dan menyingkap kebenaran yang sangat menyakitkan bagi mereka yang telah lama bermain dengan api keserakahan yang tidak berujung. Aruna mematikan lampu kamarnya dengan tenang, membiarkan keheningan malam menyelimuti dirinya sebelum dia beristirahat untuk mengumpulkan energi baru guna menghadapi hari esok yang pastinya akan dipenuhi dengan berbagai macam reaksi dari dunia luar atas peristiwa besar malam ini. Dia adalah Aruna Wijaya, sang pewaris yang tidak akan pernah lagi menoleh ke belakang untuk meratapi masa lalu yang penuh dengan air mata. Karena masa depannya kini sudah bercahaya sangat terang sekali laksana matahari pagi yang indah. Bramantio terbangun dengan perasaan cemas yang sangat hebat menyelimuti seluruh relung jiwanya karena hari ini adalah penentuan bagi masa depan perusahaan yang telah dia bangun dengan penuh ambisi selama bertahun-tahun lamanya. Dia menatap langit-langit kamar hotel murah tempat dia menginap. Menyadari betapa drastisnya kejatuhan hidupnya hanya dalam beberapa hari setelah aset pribadinya disita karena tuduhan penipuan finansial yang serius. Dengan tangan yang bergetar, dia merapikan kemeja terakhir yang layak pakai untuk menghadiri pertemuan pemegang saham yang sangat krusial di kantor pusat Wijaya Group yang megah. Itu siang nanti bersama para investor besar. Suasana di ruang rapat utama gedung Wijaya Group terasa sangat tegang, sekaligus sangat formal dengan kehadiran puluhan investor besar yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam industri finansial nasional maupun internasional saat ini. Bramantio duduk di kursi belakang, mencoba untuk tidak menarik perhatian banyak orang, sambil terus menundukkan kepalanya karena rasa malu yang sangat mendalam atas kegagalan bisnisnya, yang kini sudah menjadi rahasia umum di kalangan elit ibu kota. Dia masih berharap direksi Wijaya Group bersedia memberikan kesempatan kedua atau melakukan akuisisi yang adil, sehingga dia tidak harus kehilangan seluruh martabatnya secara total. Hari ini juga, Siska hadir di sana dengan mengenakan pakaian formal yang sangat elegan. Namun dia sama sekali tidak melirik ke arah Bramantio, yang tampak sangat putus asa di sudut ruangan yang sunyi tersebut. Ayah Siska, yang juga merupakan salah satu pemegang saham minoritas, telah memberikan instruksi tegas agar putrinya segera memutuskan komunikasi dengan Bramantio demi menyelamatkan reputasi keluarga mereka yang sangat terpandang di masyarakat luas. Siska memandang layar ponselnya dengan dingin, merasa bahwa Bramantio sudah tidak lagi memiliki nilai guna bagi masa depannya yang penuh dengan ambisi kekayaan dan kekuasaan yang sangat tinggi di dunia bisnis kompetitif ini. Tuan Besar Wijaya memasuki ruangan dengan langkah yang masih sangat tegap, meskipun usianya sudah lanjut. Diikuti oleh barisan sekretaris dan pengacara yang membawa tumpukan dokumen hukum yang sangat tebal dan terlihat sangat penting. Beliau duduk di kursi ketua sidang dan segera membuka pertemuan dengan suara yang sangat berwibawa, menyatakan bahwa agenda utama hari ini adalah mengenai restrukturisasi aset anak perusahaan, serta evaluasi terhadap mitra bisnis yang bermasalah. Bramantio merasakan jantungnya berdegup kencang hingga ke tenggorokan saat namanya disebut sebagai salah satu pihak yang harus memberikan pertanggungjawaban atas kerugian besar yang diderita oleh proyek konstruksi bersama.
Sekarang saatnya kita menyambut pimpinan baru yang akan mengambil keputusan final mengenai nasib investasi ini. Ucap Tuan Besar Wijaya sambil memberikan isyarat ke arah pintu samping yang dijaga ketat oleh petugas keamanan. Pintu terbuka perlahan dan Aruna melangkah masuk dengan balutan setelan jas putih yang sangat mewah. Memancarkan aura kepemimpinan yang sangat kuat dan sangat berbeda dari sosok wanita yang selama ini dikenal oleh Bramantyo. Keheningan total seketika menyelimuti seluruh ruangan besar tersebut saat para pemegang saham berdiri memberikan penghormatan kepada sang ahli waris tunggal yang selama ini identitasnya disembunyikan dengan sangat rapat sekali. Bramantyo merasa seolah-olah seluruh pasokan oksigen di dalam ruangan itu tiba-tiba menghilang saat dia menyadari bahwa wanita yang berdiri di depan podium adalah Aruna. Istri yang dia usir tanpa belas kasihan. Wajahnya pucat pasi laksana mayat. Dan keringat dingin mulai membasahi dahinya ketika dia melihat tatapan mata Aruna yang sangat tajam dan dingin, tertuju langsung ke arahnya tanpa ada sedikit pun rasa kasih sayang. Seluruh peserta rapat mulai berbisik-bisik mengenai identitas Aruna yang ternyata adalah putri mahkota dinasti Wijaya. Membuat Bramantyo merasa menjadi manusia yang paling bodoh di dunia karena telah menyia-nyiakan harta karun terbesar. Aruna mulai mempresentasikan laporan audit forensik yang menunjukkan adanya manipulasi dana proyek yang dilakukan oleh Bramantyo untuk kepentingan pribadinya, termasuk pembelian barang-barang mewah untuk Siska menggunakan uang perusahaan yang seharusnya dikelola secara profesional. Setiap kata yang diucapkan Aruna terdengar seperti dentuman palu hakim yang menghukum Bramantyo di hadapan publik. Mengungkapkan segala kebusukan yang selama ini dia sembunyikan di balik topeng kesuksesan palsu yang dia bangun dengan penuh keangkuhan. Tidak ada satupun investor yang berani membela Bramantyo, karena bukti-bukti yang disajikan oleh Aruna sangatlah akurat. Detail Eva El Baru, KCI Baru, serta didukung oleh saksi-saksi ahli hukum yang sangat kompeten. Bramantyo mencoba berdiri untuk memberikan pembelaan diri. Namun suaranya tercekat di tenggorokan saat melihat Siska, justru memberikan kesaksian yang sangat menyudutkan dirinya demi mencari keselamatan bagi nama baik keluarganya sendiri di depan dewan. Siska menyatakan secara terbuka bahwa dia juga merasa tertipu oleh janji-janji manis Bramantyo dan tidak pernah menyadari bahwa semua kemewahan yang diberikan kepadanya berasal dari sumber dana yang tidak sah secara hukum korporasi. Pengkhianatan terbuka dari wanita yang dia puja itu membuat hati Bramantyo hancur berkeping-keping. Menyadari bahwa dia benar-benar telah kehilangan segalanya, dan sekarang dia berdiri sendirian menghadapi badai kehancuran yang sangat besar. Berdasarkan semua temuan ini, Wijaya Group memutuskan untuk membatalkan semua kontrak kerjasama dengan perusahaan saudara Bramantyo dan menuntut pengembalian seluruh modal investasi, beserta denda kerugian yang jumlahnya sangat fantastis sekali bagi individu. Tegas Aruna sambil menutup map dokumennya dengan gerakan yang sangat tenang namun penuh dengan kekuatan otoritas yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun yang hadir di dalam ruangan rapat tersebut pagi ini. Keputusan ini secara otomatis berarti kebangkrutan total bagi Bramantyo, karena dia tidak akan pernah bisa melunasi hutang sebesar itu. Meskipun dia menjual seluruh organ tubuhnya atau bekerja keras selama 10 kehidupan yang berbeda, Bramantyo akhirnya jatuh terduduk di kursinya dengan pandangan kosong. Meratapi nasibnya yang berubah dari seorang pengusaha sukses menjadi seorang pecundang besar dalam waktu yang sangat singkat, hanya karena sebuah kesombongan yang membabi buta. Dia melihat Aruna dikelilingi oleh para pengusaha besar yang ingin berjabat tangan dan memberikan selamat atas pengangkatannya sebagai pimpinan tertinggi operasional perusahaan. Sebuah posisi yang selalu dia impikan, namun tidak akan pernah dia capai. Rasa penyesalan yang sangat dalam mulai merayap di dalam dadanya. Namun dia tahu bahwa semuanya sudah terlambat, karena Aruna yang sekarang bukan lagi miliknya untuk dicintai atau dimintai permohonan maaf yang tulus. Pertemuan diakhiri dengan penandatanganan berita acara yang menyegel nasib hukum Bramantyo, di mana pihak kepolisian sudah menunggu di luar gedung untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan oleh manajemen. Aruna melangkah keluar dari ruangan tanpa melirik ke arah Bramantyo sedikit pun. Seolah-olah pria itu sudah menjadi debu yang tidak terlihat di tengah gemerlapnya.
kesuksesan yang kini dia miliki dengan penuh martabat. Dia merasa bahwa misi utamanya untuk menunjukkan kebenaran telah tercapai. Dan sekarang adalah waktunya bagi hukum untuk menjalankan tugasnya dalam memberikan keadilan yang setimpal bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Di lorong gedung, Siska mencoba mengejar Aruna untuk meminta maaf dan berharap bisa menjalin hubungan baik kembali agar bisnis keluarganya tidak ikut hancur akibat asosiasi mereka dengan Bramantyo selama beberapa bulan terakhir ini. Namun, asisten pribadi Aruna segera menghalangi langkah Siska dan menyatakan bahwa Nona Besar Wijaya tidak memiliki waktu untuk berbicara dengan orang-orang yang tidak memiliki integritas moral dalam menjalankan hubungan bisnis maupun pribadi. Siska hanya bisa berdiri terpaku dengan wajah yang penuh dengan kemarahan sekaligus rasa malu. Menyadari bahwa dia juga telah masuk ke dalam daftar hitam keluarga Wijaya yang sangat ditakuti oleh seluruh kalangan pengusaha elit. Bramantyo digiring keluar dari gedung melalui pintu belakang untuk menghindari kejaran wartawan yang sudah mencium aroma skandal besar yang melibatkan pengusaha muda yang sedang naik daun ini, namun berakhir dengan sangat tragis sekali. Dia menatap gedung Wijaya Group yang menjulang tinggi ke langit dari dalam mobil petugas. Menyadari bahwa di sanalah istrinya berada. Di puncak dunia yang tidak akan pernah bisa dia sentuh lagi selamanya. Air mata penyesalan mulai mengalir di pipinya yang kusam. Namun dia tahu bahwa tangisannya tidak akan pernah bisa menghapus penderitaan yang telah dia berikan kepada Aruna dan Kiki selama masa-masa sulit mereka dahulu. Aruna kembali ke ruang kantornya yang luas dan menghela napas panjang. Merasakan beban yang selama ini dia bawa di pundaknya, mulai menghilang satu persatu seiring dengan terlaksananya keadilan yang dia perjuangkan selama ini. Kakeknya masuk ke dalam ruangan dan memberikan senyuman bangga, mengatakan bahwa Aruna telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang bijaksana karena tidak hanya mengandalkan dendam, melainkan menggunakan fakta hukum yang sangat kuat untuk menang. Aruna tersenyum balik, menyadari bahwa kekuatan sesungguhnya bukanlah tentang menghancurkan orang lain, melainkan tentang menegakkan integritas dan melindungi hak-hak mereka yang selama ini ditindas oleh kekuasaan yang salah gunakan oleh pihak tertentu. Malam itu, berita tentang skandal Bramantyo dan kemunculan Aruna Wijaya sebagai pewaris raksasa bisnis menjadi topik pembicaraan utama di seluruh saluran televisi dan media sosial, menciptakan gelombang kejutan yang sangat besar bagi masyarakat. Orang-orang yang dahulu meremehkan Aruna karena penampilannya yang sederhana, kini merasa sangat terkejut dan mulai mengagumi keteguhan hatinya dalam menghadapi ujian hidup yang sangat berat, hingga akhirnya dia berhasil kembali ke tahtanya. Kemenangan ini bukan hanya milik Aruna secara pribadi, melainkan simbol bagi semua wanita yang pernah dikhianati dan dianggap lemah bahwa mereka memiliki kekuatan besar untuk bangkit kembali dan meraih kesuksesan yang jauh lebih gemilang. Kiki yang belum mengerti sepenuhnya tentang apa yang terjadi, merasa senang melihat ibunya pulang dengan wajah yang cerah dan tidak lagi terlihat sedih seperti hari-hari sebelumnya ketika mereka masih tinggal di rumah lama. Aruna memeluk putranya dengan sangat erat, berjanji bahwa mereka akan mulai membangun kehidupan baru yang didasarkan pada kejujuran dan kasih sayang yang tulus, tanpa perlu takut lagi akan bayang-bayang masa lalu yang kelam. Dia tahu bahwa tantangan ke depan masih banyak, terutama dalam mengelola perusahaan besar. Namun dengan dukungan keluarga dan kekuatan batin yang dia miliki, dia yakin bisa melaluinya dengan sangat baik dan penuh prestasi. Bramantyo kini mendekam di dalam sel tahanan sementara, merenungi setiap tindakannya yang egois dan bagaimana dia telah menghancurkan satu-satunya hal yang benar-benar tulus dalam hidupnya, yaitu cinta dari istri dan anaknya sendiri. Kehampaan yang dia rasakan saat ini jauh lebih menyakitkan daripada kebangkrutan finansial yang dia alami. Karena dia sadar bahwa dia telah kehilangan jiwanya dalam mengejar kekayaan semu yang ternyata hanyalah sebuah ilusi. Dia berharap waktu bisa diputar kembali agar dia tidak melakukan kesalahan fatal malam itu. Namun dia sadar bahwa takdir tidak pernah memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang telah mengkhianati kepercayaan orang-orang yang paling mencintai mereka. Aruna berdiri di balkon rumahnya sambil menatap bintang-bintang di langit yang sangat cerah,
Merasa bahwa alam semesta telah memberikan jawaban atas doa-doanya yang selama ini dia panjatkan di tengah keheningan malam yang sunyi. Dia tidak merasakan kegembiraan atas penderitaan Bramantyo, melainkan sebuah kedamaian batin karena kebenaran telah terungkap, dan dia bisa menjalani hidupnya kembali dengan kepala tegak, tanpa ada lagi beban rahasia identitas. Perjalanan panjang dari seorang wanita yang diusir hingga menjadi penguasa bisnis telah membentuknya menjadi pribadi yang jauh lebih matang, kuat, dan penuh dengan rasa empati terhadap sesama manusia yang sedang berjuang mencari keadilan di dunia. Keesokan harinya, Aruna mulai memimpin rapat direksi pertamanya sebagai wakil presiden tetap, menetapkan kebijakan baru yang lebih berpihak pada kesejahteraan karyawan dan transparansi dalam setiap kerjasama bisnis yang dilakukan oleh pihak Wijaya Group ke depannya. Para direktur yang sebelumnya ragu kini memberikan dukungan penuh karena mereka melihat kecerdasan strategis yang dimiliki oleh Aruna, serta visi masa depan yang sangat jelas untuk membawa perusahaan menuju level global. Aruna membuktikan bahwa dia bukan hanya sekadar pewaris karena faktor keturunan, melainkan seorang profesional sejati yang memiliki kompetensi luar biasa dalam mengelola aset-aset penting demi kemajuan bersama di lingkungan korporasi yang sangat dinamis. Dunia bisnis kini memiliki ikon baru yang sangat menginspirasi. Seorang wanita yang berhasil mengubah tragedi menjadi sebuah kemenangan besar melalui kecerdasan, ketabahan, dan prinsip moral yang sangat kokoh dalam menghadapi segala rintangan hidup. Nama Aruna Wijaya kini dikenal bukan lagi sebagai istri dari seorang pengusaha gagal, melainkan sebagai pemimpin wanita yang berani dan berintegritas tinggi, yang siap membawa perubahan positif bagi dunia bisnis nasional. Dia telah menutup satu babak kehidupan yang penuh dengan air mata dan membuka babak baru, yang penuh dengan harapan serta cahaya kesuksesan yang abadi bagi dirinya sendiri dan juga bagi putra tercintanya, Kiki. Bramantyo mendekam di dalam sel tahanan yang sempit dan sangat dingin, meratapi nasibnya yang berubah drastis dari seorang pengusaha sukses menjadi narapidana yang tidak berharga sama sekali bagi dunia luar. Dinding beton yang kusam seolah menghimpit jiwanya yang penuh dengan penyesalan mendalam atas segala tindakan kejam yang pernah dia lakukan kepada anak dan istrinya sendiri di masa lalu yang sangat kelam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang dia anggap lemah dan sangat miskin ternyata memiliki kekuatan besar untuk menjatuhkannya ke dalam jurang kehancuran yang sangat mematikan bagi masa depannya yang kini hancur lebur tanpa sisa harapan sedikit pun, melalui pengacaranya yang sudah mulai kehilangan minat untuk membelanya. Bramantyo berusaha mengajukan permohonan pertemuan khusus dengan Aruna untuk membicarakan nasib Kiki yang sangat dia rindukan secara tiba-tiba setelah tertangkap oleh pihak kepolisian. Dia berencana menggunakan kartu emosional sebagai seorang ayah yang sedang bertobat, agar Aruna bersedia mencabut tuntutan hukumnya dan memberikan sedikit kelonggaran finansial demi masa depan putra mereka yang masih sangat kecil tersebut. Saat ini, Bramantyo mengira bahwa hati Aruna yang sangat lembut masih bisa luluh oleh air mata palsunya yang sengaja dia siapkan sebagai senjata terakhir untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman penjara yang sangat lama sekali nantinya. Aruna duduk di ruang kerjanya yang luas, sambil menatap surat permohonan kunjungan dari pihak pengacara Bramantyo dengan senyum dingin, yang menghiasi bibirnya yang merah mereka penuh dengan otoritas yang sangat kuat. Dia menyadari sepenuhnya bahwa mantan suaminya tersebut sedang mencoba melakukan manipulasi psikologis dengan membawa nama Kiki untuk mendapatkan belas kasihan yang sebenarnya sudah tidak layak lagi dia terima saat ini dari siapapun. Aruna memutuskan untuk menemui Bramantyo di rumah tahanan hanya untuk menegaskan bahwa hubungannya dengan pria itu telah berakhir selamanya dan tidak akan ada lagi kesempatan kedua bagi seorang pengkhianat yang sangat serakah itu. Kedatangan Aruna di rumah tahanan disambut dengan pengawalan ketat oleh tim keamanan pribadinya yang memastikan bahwa tidak ada satupun orang yang bisa mengganggu ketenangan sang pewaris tunggal dari keluarga besar Wijaya. Dia melangkah masuk ke ruang kunjungan dengan mengenakan pakaian formal yang sangat elegan, memancarkan aura kekuasaan yang membuat suasana di dalam ruangan tersebut menjadi sangat tegang dan sunyi seketika bagi orang lain. Bramantyo yang sudah menunggu dengan pakaian tahanan oranye, terlihat sangat menyedihkan dan sangat kontras dengan penampilan Aruna yang kini sangat bersinar terang di bawah lampu ruangan yang sangat redup dan terasa pengap sekali. Bramantyo langsung menangis terseduh-seduh saat melihat Aruna.
mencoba meraih tangan mantan istrinya tersebut. Namun segera dihalangi oleh petugas keamanan yang berdiri sigap di belakang kursi kayu yang sudah kusam dan sangat tidak nyaman. Dia mulai meracau tentang betapa dia sangat mencintai Kiki, dan bagaimana dia sangat menyesali perbuatannya mengusir mereka berdua di malam hujan, badai yang sangat dingin dan penuh penderitaan bagi mereka. Bramantio memohon agar Aruna memikirkan dampak psikologis bagi putra mereka jika ayahnya harus mendekam di penjara selama bertahun-tahun. Mencoba membangun narasi bahwa Kiki membutuhkan sosok ayah kandung yang utuh di dalam hidupnya yang sangat panjang. Aruna menatap Bramantio dengan pandangan yang penuh dengan rasa jijik. Tidak sedikit pun tergerak oleh sandiwara murahan yang sedang dipentaskan oleh pria yang pernah dia cintai dengan setulus hati di masa lalunya. Dia mengingatkan Bramantio tentang momen ketika dia memohon agar Kiki tidak kedinginan di tengah hujan. Namun Bramantio justru melempar mereka keluar seperti binatang yang tidak berharga sama sekali bagi dirinya yang sombong. Aruna menyatakan bahwa Kiki kini jauh lebih bahagia tinggal di lingkungan yang penuh kasih sayang dan kemewahan tanpa ada bayang-bayang seorang ayah yang sangat kasar serta sangat terobsesi pada harta kekayaan dunia. Seorang ayah sejati tidak akan pernah membiarkan darah dagingnya sendiri menderita kelaparan dan ketakutan, hanya demi mengejar kepuasan nafsu bersama wanita simpanan yang sangat matre seperti Siska itu. Tegas Aruna dengan nada dingin. Suaranya yang tenang namun tajam bagaikan pisau sembilu yang menyayat hati Bramantio, menghancurkan segala harapan palsu yang telah dia bangun dengan penuh kelicikan sejak tadi pagi di dalam sel penjara tersebut. Aruna menegaskan bahwa hak asuh Kiki kini sudah berada sepenuhnya di tangannya secara sah menurut hukum. Dan dia tidak akan pernah membiarkan Bramantio mendekati putranya lagi, meskipun pria itu sudah keluar suatu hari nanti. Melihat rencananya gagal total, wajah Bramantio yang tadi terlihat memelas, kini berubah menjadi penuh amarah dan kebencian yang meledak-ledak, karena rasa frustasi yang sudah tidak tertahankan lagi di dalam dadanya yang sangat sesak. Dia mulai mengumpat dan menuduh Aruna sebagai wanita kejam yang ingin menghancurkan hidupnya hanya karena dendam masa lalu yang seharusnya sudah bisa dimaafkan dengan mudah oleh orang yang memiliki hati yang mulia. Bramantio tidak menyadari bahwa semua penderitaan yang dia alami sekarang adalah buah dari benih kejahatan yang dia tanam sendiri. Dan Aruna hanyalah alat yang digunakan oleh takdir untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara nyata, tanpa sepatah kata lagi. Aruna berdiri dari kursinya dan berbalik untuk meninggalkan ruangan tersebut. Mengabaikan teriakan histeris dari Bramantio yang terus memanggil namanya dengan nada suara yang sangat menyedihkan sekali di telinga orang lain. Dia merasa bahwa kunjungannya kali ini telah memberikan penutup yang sangat sempurna bagi luka batinnya. Karena dia tidak lagi merasakan sedikit pun emosi terhadap pria yang pernah menghancurkan dunianya tersebut dahulu. Aruna melangkah keluar menuju udara segar di luar rumah tahanan. Merasakan kebebasan yang sesungguhnya, karena dia telah berhasil melepaskan segala beban masa lalu yang selama ini menghambat kebahagiaan sejati bagi dirinya dan Kiki. Sementara itu, pihak berwenang juga mulai melakukan penyelidikan mendalam terhadap keterlibatan Siska dalam berbagai skandal keuangan yang dilakukan oleh perusahaan Bramantio untuk menutupi gaya hidup mewah mereka yang sangat berlebihan dan penuh kepalsuan. Siska yang mencoba melarikan diri ke luar negeri akhirnya berhasil ditangkap di bandara oleh petugas imigrasi yang sudah siaga setelah menerima instruksi dari tim pengacara keluarga Wijaya yang sangat berpengaruh. Dia kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kecantikannya tidak akan bisa menyelamatkannya dari jeratan hukum. Dan dia akan merasakan bagaimana rasanya hidup di balik jeruji besi tanpa ada lagi fasilitas kemewahan yang selama ini dibanggakannya. Seluruh aset perusahaan Bramantio akhirnya dilikuidasi oleh pengadilan untuk membayar utang-utang yang menumpuk serta ganti rugi kepada Wijaya Group yang telah dirugikan secara finansial oleh tindakan curang yang dilakukan pria tersebut secara sengaja. Rumah mewah yang dahulu dia banggakan kini disita oleh bank. Dan semua mobil mewahnya terjual di pelelangan umum dengan harga yang jauh di bawah nilai aslinya. Hanya untuk menutup kerugian kreditur. Bramantio kehilangan segalanya. Mulai dari jabatan, kekayaan, hingga harga diri.
menjadikannya sebuah contoh nyata tentang bagaimana kesombongan dan pengkhianatan dapat menghancurkan hidup seseorang dalam waktu yang sangat singkat dan sangat tragis bagi siapapun. Aruna terus membuktikan kemampuannya sebagai pemimpin yang handal dengan meluncurkan proyek perumahan rakyat yang sangat inovatif dan terjangkau bagi masyarakat kecil. Menunjukkan sisi kemanusiaannya yang tetap terjaga meskipun dia kini sangat berkuasa. Namanya semakin harum di mata publik, bukan hanya sebagai pewaris kaya raya, melainkan sebagai sosok dermawan yang peduli pada keadilan sosial dan kesejahteraan orang banyak yang selama ini sering sekali terabaikan. Dia menggunakan kekayaannya untuk membangun sekolah dan fasilitas kesehatan gratis di daerah terpencil. Menebus masa lalunya yang pernah hidup dalam keterbatasan, dengan cara memberikan kemudahan bagi orang lain yang sedang berjuang melawan penderitaan hidup. Kiki kini tumbuh menjadi bocah laki-laki yang sangat ceria dan sangat cerdas di bawah asuhan Aruna dan dukungan kasih sayang dari kakek Wijaya yang selalu mendidiknya dengan penuh rasa cinta yang tulus. Dia tidak pernah lagi menanyakan keberadaan ayahnya. Seolah-olah ingatannya tentang pria kejam itu telah terhapus oleh limpahan kasih sayang dan keamanan yang dia rasakan di dalam rumah barunya yang sangat damai. Aruna merasa sangat bersyukur karena dia mampu memberikan lingkungan yang sehat bagi perkembangan jiwa putranya. Memastikan bahwa Kiki tidak akan pernah mewarisi sifat-sifat buruk dari ayah kandungnya yang telah gagal menjadi seorang teladan. Dalam keheningan malam di taman rumahnya, Aruna sering merenungkan perjalanan hidupnya yang penuh dengan liku-liku tajam. Menyadari bahwa kekuatan sesungguhnya datang dari kesabaran dan keyakinan akan kebenaran yang mutlak dan pasti terjadi. Dia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun di dunia ini. Karena prestasi dan kedamaian yang dia miliki saat ini adalah bukti nyata dari keberhasilannya mengalahkan rintangan. Aruna menyadari bahwa setiap tetes air mata yang pernah tumpah di masa lalu telah berubah menjadi berlian ketegaran yang menghiasi jiwanya. Menjadikannya wanita yang jauh lebih bijaksana dan sangat tangguh menghadapi masa depannya nanti. Hari persidangan terakhir tiba, dan hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun bagi Bramantio atas berbagai tuduhan penggelapan uang, penipuan kontrak bisnis, dan pemalsuan dokumen-dokumen resmi milik perusahaan internasional yang sangat merugikan negara. Bramantio hanya bisa menundukkan kepala dengan lemas saat mendengar ketukan palu hakim yang menandai dimulainya masa penderitaannya yang sangat panjang di dalam penjara yang sangat kumuh dan sangat jauh dari kemewahan. Tidak ada satupun teman atau keluarga yang hadir untuk memberikan dukungan moral kepadanya. Karena mereka semua sudah menjauh saat mengetahui bahwa Bramantio sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk bisa dimanfaatkan kepentingannya. Aruna menerima berita tentang hukuman Bramantio dengan perasaan sangat tenang dan segera menutup berkas masa lalunya tersebut untuk selamanya agar dia bisa fokus sepenuhnya pada masa depan yang jauh lebih gemilang lagi nantinya. Dia tahu bahwa tugasnya sebagai seorang ibu dan pimpinan perusahaan masih sangat banyak. Dan dia tidak ingin membuang waktu lagi untuk memikirkan orang-orang yang sudah tidak memiliki tempat di hidupnya. Dengan semangat yang baru, Aruna merencanakan ekspansi bisnis Wijaya Group ke tingkat global. Membawa visi misi keluarga Wijaya untuk menjadi inspirasi bagi dunia korporasi internasional melalui integritas serta kejujuran yang dijunjung sangat tinggi. Keamanan Kiki tetap menjadi prioritas utama bagi Aruna, di mana dia telah menyiapkan sistem perlindungan yang sangat canggih untuk memastikan bahwa tidak ada lagi ancaman yang bisa mendekati putranya baik secara fisik maupun mental. Dia ingin Kiki tumbuh menjadi pria yang menghargai wanita dan memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada karakter yang baik, serta hati yang penuh dengan rasa empati terhadap sesama manusia lainnya. Aruna sering mengajak Kiki dalam kegiatan sosialnya, mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan sejak dini, agar putranya menyadari bahwa kekayaan besar yang mereka miliki adalah sebuah tanggung jawab besar untuk membawa manfaat positif bagi semua. Badai telah berlalu, dan kini matahari kemenangan bersinar dengan sangat terang di atas kehidupan Aruna yang penuh dengan martabat serta kehormatan yang berhasil dia rebut kembali dari tangan-tangan pengkhianat yang sangat licik. Dia berdiri di atas puncak gedung kantornya,
memandang ke arah Cakrawala dengan keyakinan penuh bahwa masa depan yang cerah sudah menanti di depan mata bagi dirinya dan juga bagi seluruh keluarga Wijaya. Aruna Wijaya bukan lagi seorang korban yang bisa ditindas, melainkan seorang pemenang sejati yang telah membuktikan bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya sendiri bagi mereka yang memiliki keberanian untuk berjuang demi kebenaran. Segalanya telah kembali pada tempat yang seharusnya, di mana orang yang jahat menerima hukuman setimpal dan orang yang tulus mendapatkan kebahagiaan yang melimpah ruah sebagai balasan atas segala kesabaran mereka selama masa sulit. Aruna memejamkan matanya sejenak, menghirup udara kebebasan yang sangat segar, dan tersenyum menyadari bahwa dia telah berhasil melewati ujian tersulit dalam hidupnya dengan sangat gemilang dan tanpa celah sedikit pun dalam prosesnya. Sekarang saatnya bagi dia untuk menikmati hasil dari perjuangannya yang panjang dan melelahkan, sambil terus melangkah maju dengan penuh harapan baru yang jauh lebih indah daripada apapun yang pernah dibayangkannya. Dia segera kembali ke rumah untuk merayakan keberhasilannya bersama Kiki dan kakek Wijaya dalam sebuah makan malam sederhana, namun penuh dengan kehangatan cinta yang sangat tulus dari keluarga yang sangat harmonis sekali. Malam itu menjadi saksi bisu atas kebahagiaan mereka yang hakiki. Sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun, karena didasarkan pada rasa saling menghormati dan kasih sayang tulus. Aruna menyadari bahwa harta karun yang paling berharga sebenarnya adalah kedamaian hati dan senyuman dari orang-orang yang kita cintai dengan sepenuh jiwa. Dan dia telah berhasil mengamankan harta tersebut untuk selamanya. Persiapan untuk langkah besar berikutnya di kancah internasional mulai digodok dengan sangat matang oleh tim ahli yang ditunjuk langsung oleh Aruna untuk memastikan bahwa Wijaya Group tetap menjadi pemimpin pasar dunia internasional. Dia sering melakukan kunjungan kerja ke luar negeri untuk memperluas jaringan bisnisnya. Namun dia selalu menyempatkan diri. Aruna ingin membuktikan bahwa seorang wanita bisa sukses dalam karier puncaknya tanpa harus mengorbankan kualitas hubungan dengan anak dan keluarganya. Sebuah keseimbangan hidup yang sangat dia jaga dengan penuh kedisiplinan tinggi. Keadilan telah benar-benar ditegakkan. Dan bayang-bayang kegelapan masa lalu kini telah sirna sepenuhnya digantikan oleh cahaya terang yang menuntun langkah Aruna menuju masa depan yang penuh dengan kejayaan serta kebahagiaan abadi bagi keluarganya. Tidak ada lagi keraguan di dalam hatinya, karena dia tahu bahwa dia telah melakukan hal yang benar bagi dirinya sendiri, bagi putranya, dan juga bagi warisan leluhurnya yang agung. Aruna menarik napas panjang, menatap pantulan dirinya di cermin yang kini memancarkan aura seorang pemenang sejati yang siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin akan datang menghampirinya di hari esok nanti. Matahari pagi yang cerah menyinari Cakrawala kota Jakarta, memberikan kehangatan yang sangat lembut bagi Aruna yang sedang berdiri di balkon Gria Tawang miliknya yang baru dan sangat luas sekali. Dia menatap pemandangan kota yang sangat dinamis dari ketinggian, menyadari bahwa kehidupan telah berputar secara sempurna dan mengembalikan segala martabat yang pernah dirampas darinya secara paksa oleh keserakahan manusia. Tidak ada lagi rasa perih atau dendam yang menyiksa batinnya karena semua pelaku kejahatan telah mendapatkan balasan yang setimpal melalui proses hukum yang sangat adil serta sangat transparan bagi masyarakat luas saat ini. Aruna mengenakan gaun sutra berwarna putih yang melambangkan kemurnian hati, serta awal baru yang penuh dengan harapan bagi masa depannya bersama putra tercinta, Kiki, yang kini sudah tumbuh sangat sehat. Rambut hitamnya tertata rapi dengan hiasan permata kecil yang berkilau di bawah sinar mentari pagi, mencerminkan sosok pemimpin wanita yang tidak hanya kaya raya, tetapi juga memiliki keanggunan yang sangat mempesona sekali. Dia menarik napas panjang, menghirup aroma kopi berkualitas tinggi yang disiapkan oleh pelayan pribadinya, sambil merenungkan betapa berharganya setiap detik waktu yang dia miliki sekarang untuk hal-hal yang benar-benar memberikan manfaat. Kiki berlari kecil menghampiri ibunya dengan mengenakan seragam sekolah internasional yang sangat rapi. Wajahnya memancarkan kegembiraan yang luar biasa karena hari ini adalah hari peresmian yayasan pendidikan yang didirikan oleh ibunya.
Yayasan tersebut bertujuan untuk memberikan beasiswa penuh bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka bisa mendapatkan pendidikan terbaik tanpa harus merasa rendah diri karena kekurangan biaya finansial di masa depan. Aruna berlutut dan merapikan dasi putranya dengan penuh kasih sayang. Sebuah gestur sederhana yang menunjukkan bahwa meskipun dia sekarang sangat berkuasa, perannya sebagai seorang ibu tetap menjadi prioritas yang paling utama. Mobil limosin hitam yang sangat mewah sudah menunggu di depan lobi gedung untuk membawa Aruna dan Kiki menuju lokasi acara peresmian di pusat kota yang sudah dipenuhi oleh tamu undangan. Di sepanjang perjalanan, Aruna melihat papan iklan digital yang menampilkan profil dirinya sebagai tokoh bisnis paling berpengaruh tahun ini. Sebuah pencapaian yang didapatnya karena integritas dan dedikasinya yang sangat luar biasa tinggi. Dia tersenyum tipis melihat foto dirinya di sana. Bukan karena kesombongan, melainkan karena dia tahu bahwa kesuksesannya akan menjadi inspirasi bagi banyak wanita yang sedang berjuang melawan ketidakadilan di dunia yang keras ini. Gedung yayasan yang baru dibangun itu berdiri megah dengan arsitektur modern yang sangat ramah lingkungan. Mencerminkan visi Aruna tentang keberlanjutan dan kepedulian sosial yang nyata bagi generasi mendatang yang lebih baik. Puluhan wartawan dari berbagai media massa nasional dan internasional sudah bersiap untuk mengabadikan momen bersejarah ini. Di mana seorang pewaris tahta, Wijaya Group menunjukkan sisi kemanusiaannya yang sangat kental sekali. Aruna melangkah keluar dari mobil dengan penuh percaya diri. Menggandeng tangan Kiki dengan erat, seolah ingin menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa mereka adalah pasangan pemenang yang tidak akan pernah bisa dipisahkan lagi. Dalam pidatonya yang sangat menyentuh hati, Aruna menceritakan secara singkat tentang perjalanan hidupnya yang penuh dengan tantangan, tanpa harus menyebutkan nama orang-orang yang pernah menyakitinya di masa lalu yang sudah terkubur. Dia menekankan bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukan terletak pada angka-angka di rekening bank, melainkan pada berapa banyak kehidupan orang lain yang bisa kita ubah menjadi lebih baik melalui tindakan nyata kita. Tepuk tangan meriah dari para tamu undangan menggema di seluruh aula besar, menunjukkan apresiasi yang sangat tulus atas pemikiran bijaksana yang disampaikan oleh sang pemimpin wanita yang sangat karismatik dan cerdas tersebut. Pagi hari ini, Tuan Besar Wijaya yang duduk di barisan depan tampak mengusap air mata bangga saat melihat cucunya berdiri di puncak kesuksesan dengan tetap menjaga kerendahan hati yang sangat luar biasa mulia sekali. Beliau merasa sangat tenang karena tahu bahwa masa depan keluarga dan perusahaan berada di tangan yang sangat tepat. Di tangan seorang wanita yang telah ditempa oleh badai penderitaan hingga menjadi emas. Kakek Wijaya menyadari bahwa keputusan Aruna untuk memaafkan masa lalu tanpa melupakan pelajaran hidupnya adalah tanda kedewasaan spiritual yang sangat tinggi yang jarang dimiliki oleh orang-orang di kalangan elit bisnis saat ini. Setelah acara peresmian berakhir, Aruna menyempatkan diri untuk berbicara dengan beberapa anak calon penerima beasiswa. Memberikan mereka motivasi agar selalu berani bermimpi besar, meskipun saat ini kondisi mereka sedang sangat terbatas. Dia melihat binar harapan di mata anak-anak tersebut. Sebuah binar yang dahulu pernah hilang dari matanya sendiri saat dia diusir dari rumah di tengah hujan badai yang sangat mencekam itu. Memberikan harapan kepada orang lain ternyata memberikan kebahagiaan yang jauh lebih besar bagi Aruna dibandingkan dengan memenangkan kontrak bisnis senilai triliunan rupiah di pasar modal internasional yang sangat kompetitif dan penuh tekanan tinggi. Sementara itu di tempat yang jauh berbeda, Bramanco sedang menjalani rutinitas hariannya sebagai narapidana di penjara, di mana dia harus bekerja keras membersihkan lingkungan penjara tanpa ada fasilitas mewah sedikit pun. Berita tentang kesuksesan Aruna yang gemilang sampai ke telinganya melalui koran bekas yang dia temukan di ruang makan penjara, membuat hatinya semakin hancur dan penuh dengan rasa penyesalan yang terlambat. Dia menyadari bahwa wanita yang dulu dia buang dengan penuh penghinaan kini telah menjadi cahaya bagi dunia. Sementara dia sendiri terkubur dalam kegelapan akibat keserakahan dan kesombongan yang membabi buta selama hidupnya dahulu. Siska juga harus merasakan dinginnya lantai penjara wanita karena keterlibatannya dalam kasus penipuan dan pencucian uang yang sangat masif. Menghancurkan citranya sebagai sosialita papan, atas dalam waktu sekejap mata saja.
Kehidupan mewahnya kini digantikan dengan jatah makanan penjara yang sangat sederhana. Dan tidak ada lagi teman-teman kaya yang bersedia menjenguk atau memberikan bantuan hukum kepadanya di saat tersulit. Mereka berdua menjadi simbol nyata bahwa keadilan ilahi tidak pernah salah alamat dan akan selalu datang pada waktu yang tepat untuk menghukum mereka yang telah berbuat zalim kepada orang-orang yang tulus dan jujur. Aruna memutuskan untuk menjual rumah lama tempat dia pernah tinggal bersama Bramantyo dan menyumbangkan seluruh hasil penjualannya kepada panti asuhan yang membutuhkan dana untuk renovasi gedung dan fasilitas pendidikan anak yatim. Dia ingin menghapus segala jejak penderitaan masa lalu dengan mengubahnya menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain, yang juga sedang membutuhkan uluran tangan kasih sayang di tengah kerasnya kehidupan kota. Keputusan ini membuat jiwanya terasa semakin ringan dan damai. Seolah-olah dia telah berhasil melepaskan rantai terakhir yang mengikat hatinya pada kenangan buruk yang selama ini mencoba menghambat langkah kakinya menuju masa depan yang cerah. Kiki yang kini sudah mengerti tentang nilai-nilai kebaikan mulai belajar untuk membagikan mainan lamanya kepada anak-anak yang kurang beruntung. Menunjukkan bahwa didikan Aruna telah berhasil menanamkan rasa empati di dalam hatinya yang bersih. Aruna sangat bersyukur karena putranya tidak mewarisi sifat serakah dari ayahnya, melainkan tumbuh menjadi pribadi yang murah hati dan sangat menghargai setiap pemberian yang dia terima dari orang lain. Hubungan antara ibu dan anak ini menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu, menciptakan sebuah ikatan emosional yang sangat indah dan tidak akan pernah goyah oleh gangguan dari pihak luar manapun di masa depan nanti. Bisnis Wijaya Group di bawah kepemimpinan Aruna mengalami ekspansi yang sangat pesat ke pasar internasional, termasuk Eropa dan Amerika. Berkat inovasi teknologi yang sangat ramah lingkungan dan sangat efisien dalam penggunaannya, Aruna membuktikan bahwa profitabilitas perusahaan dapat berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial perusahaan yang sangat tinggi. Sebuah model bisnis yang kini mulai banyak dicontoh oleh para pengusaha muda di seluruh penjuru dunia. Dia diundang untuk menjadi pembicara di Forum Ekonomi Dunia, di mana dia menyuarakan pentingnya etika dalam berbisnis untuk menciptakan dunia yang lebih adil bagi semua lapisan masyarakat, tanpa ada yang tertinggal sedikit pun. Malam itu, Aruna mengadakan jamuan makan malam kecil di rumahnya hanya bersama kakeknya dan Kiki, untuk merayakan kedamaian yang akhirnya mereka raih setelah perjuangan panjang yang sangat menguras energi serta emosi. Mereka duduk di ruang makan yang mewah namun penuh dengan kehangatan cinta sejati, membicarakan rencana liburan keluarga yang sudah lama tertunda karena kesibukan pekerjaan Aruna dalam menata kembali struktur perusahaan. Suasana penuh canda tawa tersebut menjadi bukti bahwa kebahagiaan sejati tidak memerlukan banyak orang, melainkan hanya membutuhkan kehadiran orang-orang yang tulus mencintai dan menghargai kita apa adanya, tanpa melihat status sosial atau kekayaan. Aruna menatap kakeknya yang sudah mulai sepuh, namun tetap terlihat sangat bahagia, melihat cucu dan cicitnya hidup dalam kemakmuran dan keamanan yang sangat terjamin di bawah naungan nama besar keluarga Wijaya. Dia berjanji di dalam hatinya untuk terus menjaga warisan leluhurnya dengan penuh integritas dan memastikan bahwa nama Wijaya akan selalu dikenal sebagai simbol kemanusiaan dan keadilan di dunia bisnis. Kakek Wijaya menggenggam tangan Aruna dengan erat, memberikan kekuatan tambahan bagi cucunya untuk terus melangkah maju, menjadi pemimpin yang bijaksana dan penuh cinta bagi semua orang yang berada di bawah kepemimpinannya nanti. Saat Kiki sudah tertidur lelap, Aruna berdiri di tepi kolam renang sambil menatap bintang-bintang di langit malam yang sangat sunyi, merasakan sebuah kedamaian batin yang sangat mendalam dan belum pernah dirasakannya. Dia menyadari bahwa setiap kejadian dalam hidupnya, termasuk pengusiran yang menyakitkan itu, adalah bagian dari rencana besar Tuhan untuk membentuknya menjadi wanita yang sangat kuat dan sangat tangguh seperti sekarang. Penderitaan masa lalu telah memberikannya perspektif baru tentang hidup, membuatnya lebih menghargai setiap napas yang dia hirup dan setiap senyum yang dia lihat dari orang-orang di sekitarnya yang sangat dia cintai dengan setulus hati. Besok adalah hari yang baru dengan tantangan yang baru pula. Namun Aruna tidak lagi merasa takut, karena dia tahu bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan takdirnya sendiri dengan penuh keberanian dan kecerdasan.
Dia telah menutup buku masa lalunya yang penuh dengan air mata, dan sekarang dia sedang menulis bab-bab baru yang penuh dengan cahaya kemenangan serta pencapaian yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Aruna Wijaya telah membuktikan bahwa kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan, dan kebenaran yang tersembunyi suatu saat pasti akan terungkap dengan cara yang sangat luar biasa. Indah dan sangat tidak terduga oleh siapapun. Lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan, seolah memberikan penghormatan kepada sang penguasa bisnis wanita yang baru saja kembali menemukan jati dirinya yang sesungguhnya di tengah kerasnya persaingan dunia. Aruna mematikan lampu balkonnya dan melangkah masuk ke dalam rumah dengan senyum yang sangat manis. Meninggalkan kegelapan malam di luar sana, karena hatinya kini sudah diterangi oleh cahaya kebahagiaan yang sangat abadi. Perjalanan dari seorang wanita yang diusir hingga menjadi orang terkaya dan paling berpengaruh telah selesai secara sempurna. Memberikan sebuah akhir yang sangat manis dan penuh makna bagi siapapun yang mengikuti kisahnya yang luar biasa menginspirasi ini. Sekarang tidak ada lagi yang bisa meremehkan kekuatan seorang wanita yang sedang berjuang demi masa depan anaknya. Karena Aruna telah menunjukkan bahwa kasih ibu mampu memindahkan gunung dan mengubah penderitaan menjadi kejayaan yang besar. Kisahnya akan terus diceritakan sebagai legenda tentang kebangkitan seorang putri yang hilang yang kembali untuk mengambil mahkotanya dengan cara yang paling elegan dan penuh dengan martabat sebagai seorang manusia. Aruna memejamkan matanya dengan tenang, menyambut mimpi indah tentang masa depan yang jauh lebih cerah bagi dirinya, bagi Kiki, dan bagi seluruh orang-orang yang dia cintai di seluruh dunia yang luas ini. Keadilan telah ditegakkan sepenuhnya. Harta warisan telah kembali ke tangan yang tepat. Dan yang terpenting adalah cinta serta kebahagiaan telah bersemi kembali di dalam hati yang pernah terluka sangat parah itu. Selamat tinggal masa lalu yang kelam. Dan selamat datang masa depan yang penuh dengan kejayaan abadi, di bawah naungan keberkahan dan integritas moral yang sangat tinggi yang dijunjung oleh Aruna Wijaya. Dunia kini menjadi tempat yang sedikit lebih baik berkat kehadiran sosok wanita tangguh ini, yang membuktikan bahwa kekayaan sejati adalah saat kita bisa menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita, dengan penuh ketulusan hati yang murni.